Bum bum bum. Di udara, Hongling dan yang lainnya serta 8 Raja Ibel terus berpapasan, dan gelombang yang sangat mengerikan terus meletus di depan semua orang. Energi Ibel yang sangat mengerikan itu bagaikan badai dan tsunami, menyebar ke segala arah. Selama konfrontasi ini, ke-8 Raja Ibel Surgawi memperlihatkan senyum ganas di wajah mereka, dan kecuali beberapa dari 8 pria kuat lainnya, sisanya tampak agak malu. Sekalipun mereka berada di level yang sama dengan Martial Saint, orang biasa akan tetap menderita beberapa kerugian saat berhadapan dengan Raja Ibel. Dan di bawah, Ibel-Ibel luar angkasa biasa yang meraung dan berkeliaran, di bawah kepemimpinan Jenderal Ibel, memancarkan cahaya ganas di mata mereka. Kemudian, energi Ibel yang bergulung-gulung itu berubah menjadi telapak tangan Ibel setinggi 1000 kaki, yang terus menekan banyak orang kuat. Pada saat ini, semua pria kuat lainnya, terlepas dari apakah mereka terluka atau tidak, mengertakkan gigi dan menyerang dengan cepat. Swiss, Swiss, Swiss. Garis-garis Yuanli meraung dan bertabrakan dengan tangan Ibel di langit. Gelombang yang sangat menyilaukan terus menyebar, membuat seluruh langit bersinar seperti matahari yang terik, sangat menyilaukan. Sungguh mengecewakan aku tidak mendapatkan efek apapun saat melawan sekelompok semut. Pandang kosong pemandangan di depannya, lalu ia menjentikkan jarinya. Seketika, serangkaian jari Ibel berkumpul dengan liar, lalu dalam sekejap, bersiul liar. Dalam sekejap, jari Ibel merobek kehampaan dan menuju ke tempat Hongling berada. Jelas, Namong Mo ingin menghabisi Hongling terlebih dahulu untuk membangun otoritasnya. Menggigit. Akan tetapi, tepat saat serangan itu hendak mengenai Hongling, sesosok tiba-tiba melintas di udara, lalu dengan sebuah pukulan, ia menghancurkan serangan Namong Mo hingga berkeping-keping. Namong Mo, kau tidak akan lupa aku masih di sini? Kan suara Du Fei yang acuh tak acuh perlahan terdengar di dunia ini, lalu ia mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap, ribuan naga petir langsung meraung ke arah bawah. Adegan ini membuat wajah Namong Mo berubah. Ia melambaikan tangannya, dan sebuah cakar Ibel raksasa menerjang ke bawah. Meskipun cakar Ibel ini berhasil menghadang 80 hingga 90 naga petir yang tersisa masih jatuh ke dalam kelompok Ibel ekstrateritorial, menyebabkan formasi Ibel ekstrateritorial tersebut langsung kacau balau. Banyak orang kuat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan balik dengan cepat, memanfaatkan kesempatan langka ini. Du Fei, kau benar-benar menyebalkan. Kau melawanku saat kita disegel, dan sekarang kita berada di alam kuno. Kau masih saja mencoba menggangguku. Sepertinya jika aku tidak menghabisimu, aku akan merugikan diriku sendiri, kan? Tatapan mata Namong Mo akhirnya tertuju pada Du Fei. Ia tahu Du Fei telah mencapai tingkat Saint, tetapi ia tak percaya seorang Du Fei biasa bisa memiliki kekuatan seperti itu dan menyebabkan masalah seperti itu. Ia menatap Du Fei, secercah kebencian terpancar di matanya. Jelas, Namong Mo selalu ingat Du Fei telah menghancurkan rencana alam devoringnya. Jika bukan karena tujuan melenyapkan semua individu kuat yang hadir, hal pertama yang akan dilakukan Namong Mo adalah menyuruh semua orang menyerang Du Fei. Namong Mo, tentu saja kau mendapatkan secercah harapan berkat kepercayaan dari penguasa tertinggi alam tertutup hari ini. Kurasa kau tak punya kesempatan untuk keluar hidup-hidup, kan karena kau sendiri yang mengantarkannya ke pintuku, maka sebagai penguasa muda istana tertinggi, aku tak akan layak menyandang gelarku jika aku tidak menyingkirkanmu, kata Du Fei ringan. Kilatan dingin melintas di mata Namong Mo. Sesaat kemudian, ia mencibir, Du Fei dulu di alam tertutup, kau dilindungi oleh penguasa alam tertutup. Sekarang, tak seorang pun bisa melindungimu. Hari ini, di kuil alam ini, kau, Du Fei, akan binasa. Benarkah? Du Fei mencibir, lalu tatapannya menjadi sedikit dingin. Tapi, aku khawatir kau tidak bisa melakukan hal seperti itu. Setelah kata-kata itu selesai, Du Fei tidak lagi berbasa-basi, melainkan mengangkat jarinya dengan wajah dingin dan menunjuk ke tempat di mana Namong Mo berada. Dalam sekejap, guntur yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga guntur, membombardir tempat di mana Namong Mo berada. Mendengus, Namong Mo mencibir, lalu membuka tangannya, dan tiba-tiba ia melihat energi Ibel jahat yang mengerikan muncul langsung dari bawah tanah seperti naga Ibel. Energi Ibel yang mengamuk itu melawan semua naga petir. Adegan ini membuat pupil Du Fei sedikit mengecil. Ia jelas tak percaya kemampuan Namong Mo benar-benar meningkat setelah beberapa bulan tak bertemu. Detik berikutnya, segel di tangan Du Fei sedikit bergeser, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya langsung berkumpul di atas kepalanya, berubah menjadi bola petir seterang matahari. Saat kilat menyambar, fluktuasi gemuruh yang mengerikan bergema dengan suara dengungan yang jauh, mengguncang langit dan bumi. Di bawah, 8 Ki Ibel Surgawi dan Raja Ibel Surgawi biasa dari wilayah luar, yang sedang bertarung melawan banyak makhluk kuat, semuanya mendongak seolah merasakan sesuatu. Namun sesaat kemudian, mata mereka berkedut dan tubuh mereka sedikit gemetar. Jelas, mereka merasakan tekanan yang tak terlukiskan di dalam kilatan petir. Seiring bertambahnya kekuatan Du Fei,
bahkan satu Tiandi Yuandan dapat mengerahkan kekuatan penuhnya di tangannya. Pelahap guntur. Detik berikutnya, tatapan Du Fei acuh tak acuh, dan ia menunjuk ke arah tempat Namong Mo berada. Dalam sekejap, ia melihat bola petir yang mengerikan menyambar tepat ke arah tempat Namong Mo berada. Kemanapun bola petir itu bergerak, ruang itu memancarkan semburan napas panas. Mendengus, ekspresi wajah Namong Mo menjadi sangat buruk saat ini, tetapi ia mengulurkan tangan dan menepuk dadanya dengan keras. Dalam sekejap, energi ibel yang tak terhitung jumlahnya meraung keluar dari tubuhnya, dan kemudian, energi ibel yang meraung ini dengan cepat berubah menjadi roda energi ibel raksasa yang berputar di depannya. Ledakan, petir dan roda energi ibel bertabrakan hampir seketika, dan dua kekuatan yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus pada saat ini. Fluktuasi yang sangat mengerikan itu langsung merobek awan energi ibel yang padat di sekitarnya, dan di tanah di bawahnya, retakan besar terus menyebar, menutupi tanah seperti jaring laba-laba. Retakan, bentrokan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui hingga akhirnya, sebuah retakan muncul pada roda aura ibel raksasa itu. Dengan dentuman keras terakhir, roda itu meledak sepenuhnya. Namun, pada saat yang sama roda aura ibel itu meledak, sebuah lengan ibel raksasa lainnya tiba-tiba muncul dari kehampaan di belakang Namong Mo dan menghantam petir itu dengan keras. Ledakan. Kali ini, energi ibel menghancurkan petir raksasa itu dengan satu pukulan. Namun, meskipun demikian, guntur yang sangat mengerikan itu masih menyebabkan lengan ibel itu dipenuhi luka, seolah-olah akan lenyap kapan saja. Pil petir surgawi. Tabrakan langsung ini membuat wajah Namong Mo menjadi sangat jelek. Meskipun ia samar-samar tahu bahwa Du Fei telah menguasai Tiandi Yuandan, ia tidak yakin yang mana. Namun, setelah mengetahui apa itu, wajahnya menjadi semakin jelek. Kalau tidak salah ingat, pil reinkarnasi mata air kuning yang menyegel dunia juga ada di tanganmu, kan bagus sekali. Membawa banyak pil Yuan langit dan bumi, lalu jatuh ke tanganku. Aku suka akhir cerita seperti ini. Raut wajah pucat Nan Gong Mo tampak aneh, dan hampir bersamaan dengan tawa dinginnya, ia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya dengan keras ke tengah alisnya. Ledakan, energi ibel yang sangat dahsyat langsung meraung dari tubuhnya, dan sepasang sayap ibel tiba-tiba melebar, seperti sayap kelelawar yang menutupi langit dan matahari. Di atas sayap ibel tersebut, mengalir pola-pola ibel berwarna ungu kemasan, misterius dan jahat. Di tengah alis mata Namong Mo, sebuah tanda berwarna ungu kemasan muncul saat ini, berkilau dengan kilau aneh dan memancarkan aura yang menakutkan. Segel kerajaan. Du Fei menatap tanda di antara alis mata Namong Mo, ekspresinya sedikit berubah. Dia jelas tidak percaya bahwa sebagai manusia, Namong Mo benar-benar mendapatkan segel raja. Sepertinya status orang ini di klan ibel ekstrateritorial memang tidak rendah. Namun, status tinggi ini justru semakin meningkatkan niat menghabisi Du Fei. Seorang budak ibel dengan segel raja bisa memerintahkan 8 raja ibel surgawi untuk muncul di sini. Du Fei tidak mempercayainya. Satu-satunya tujuannya adalah menghabisi banyak orang kuat yang hadir. Jika tebakan Du Fei benar, maka Namong Mo ini telah mengandalkan kekuatan banyak orang kuat untuk memasuki kuil dunia, lalu berusaha memusnahkan orang-orang kuat itu dan menyelamatkan Raja Ibel hari kedua yang disebutkannya. Du Fei tentu tahu apa arti Raja Ibel 9 surga bagi klan Ibel alam luar. Karena itu, apapun yang terjadi, Du Fei tidak bisa membiarkan Namong Mo menyelamatkan Raja Ibel langit kedua hari ini. Sebaliknya, ia harus segera menghabisinya. Dan setelah menghabisinya, jika Raja Ibel langit kedua benar-benar ada, ia juga harus menemukan cara untuk menyelamatkannya, lalu menyelamatkan Kaisar Xuan, memberi dunia ini lebih banyak harapan. Memikirkan hal ini, Du Fei perlahan menghela napas lega. Kemudian, ia menatap Namong Mo dan berkata perlahan, melihat penampilanmu saat ini, kau memang sudah menjadi antek tingkat tinggi. Namun, sayang sekali kau akan binasa di sini hari ini. Mau menghabisiku, kata Namong Mo sambil tertawa terbahak-bahak, seolah mendengar sesuatu yang lucu. Tapi aku benar-benar khawatir kau tidak punya kualifikasi. Jelas, menurut pendapat Namong Mo, meskipun Du Fei telah memasuki alam bela diri suci, ia hanya berada di sana untuk waktu yang singkat. Sekalipun ia memiliki beberapa yuan dan langit dan bumi, ia bukanlah lawannya saat ini. Karena ia memiliki segel kerajaan yang dianugerahkan oleh istana. Namong Mo sangat percaya diri dengan segel kerajaan. Bahkan jika dia menghadapi para leluhur dari 8 klan kuno, dia tidak akan takut sama sekali, apalagi seorang Du Fei yang bahkan tidak bisa menguasai kekuatan ruang. Wajah Du Fei acuh tak acuh, dan energi Yuan yang melonjak melesat dengan cepat, penuh niat menghabisi. Bagaimanapun, ia tidak bisa membiarkan hal-hal yang ia bayangkan terjadi hari ini. Jadi, saat ini, yang harus ia lakukan sangat sederhana, yaitu menghabisi ibel Nan Gong ini sepenuhnya. Namun, tepat ketika niat menghabisi melonjak di mata Du Fei, niat menghabisi juga melintas di mata Namong Mo. Kemudian, ia menghentakkan kakinya dengan keras, dan seketika,
Ibel-ibel ekstrateritorial yang tak terhitung jumlahnya di antara kelompok ibel di bawah diledakkan oleh energi ibel. Bunuh dia. Namong Mo menatap Du Fei dan berbicara dengan dingin. Mendengar ini, para ibel yang dipanggil dari luar wilayah itu mencibir satu persatu, lalu menyerbu ke arah Du Fei dengan ekspresi yang sangat ganas. Kau sekarang dianggap sebagai Raja Ibel Surgawi yang memiliki segel kerajaan. Kenapa kau menggunakan bawahan ini sebagai umpan meriam? Melihat pemandangan ini, Du Fei mencibir, lalu mengepalkan tangannya. Dalam sekejap, ibel-ibel ekstrateritorial ini tiba-tiba membeku di udara, lalu berubah menjadi patung-patung es. Ketika tertiup angin, mereka berubah menjadi bubuk es, lalu energi ibel yang kental dan lengket menyebar. Mendengus. Melihat ini, Namong Mo mencibir, lalu mengepalkan tangan kanannya di udara. Dalam sekejap, semua energi ibel dengan cepat berkumpul dan mengembun di telapak tangannya. Sesaat kemudian, energi ibel yang pekat ini langsung berubah menjadi tombak hitam jahat di telapak tangan Namong Mo. Aura jahat yang tak berujung juga muncul dari tombak hitam ini. Namong Mo memegang tombak hitam di tangannya, dengan seringai di wajahnya. Kemudian, ia menginjak tanah dan menggerakkan tubuhnya. Ia muncul di atas kepala Du Fei seperti hantu. Kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, tombak hitam itu, dengan lolongan hantu dan serigala yang tak berujung serta aura jahat yang tak berujung, menembus kehampaan dan menusuk tajam ke arah alis Du Fei. Desir. Namun, tepat saat jurus ini hendak mendarat di dahi Du Fei, kilatan api muncul di telapak tangannya. Ia mengayunkan lengan kanannya, dan tombak merah menyala melesat keluar, menghantam tombak hitam itu dengan keras. Dalam sekejap, percikan api memercik dan ruang terdistorsi. Duri pemakan ibel. Meskipun serangannya berhasil diblok, Namong Mo sama sekali tidak terburu-buru. Ia malah mencibir. Tanda di tangannya berubah, dan tiba-tiba, sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tombak hitam itu, dan menyerbu Du Fei seperti hujan bunga pir. Duri-duri hitam ini mengandung aura jahat yang tak berujung, dan tercium bau busuk yang menyengat. Jelas, bahkan jika Du Fei terkena serangan ini, nasibnya akan sangat menyedihkan. Hanya hal sepele, enyahlah. Namun, ketika dia melihat pemandangan ini, dia mencibir dan mengayunkan tombak Kaisar Yan di tangannya. Dalam sekejap, seberkas cahaya merah menyala yang sangat mengerikan menyapu dan menghantam duri hitam itu dengan ganas. Bang 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 bang. Kemanapun sinar cahaya merah menyala itu menjangkau, duri-duri hitam itu meledak seketika seperti bintang-bintang yang runtuh, dan energi ibel yang dihasilkan oleh ledakan itu sepenuhnya dimurnikan. Tombak Kaisar Api. Ekspresi wajah Nan Gongmo menggelap saat ia mengamati metode Du Fei. Du Fei tidak hanya memiliki banyak inti elemen langit dan bumi, tetapi juga tombak Kaisar Api, salah satu dari 17 jimat ilahi. Kemampuan semacam ini jelas merupakan musuh alami klan ibel alam luar. Jika ia dibiarkan terus berkembang, itu akan menjadi bencana terbesar bagi klan ibel alam luar. Namun, Du Fei mengabaikan perubahan ekspresi wajah Nan Gongmo, melainkan mengangkat tombak Kaisar Yan di tangannya, dan melihat 9 naga api melilit tombak Kaisar Yan. Kemudian, dengan ayunan tangan kanan Du Fei, sebuah serangan yang sangat mengerikan tiba-tiba meraung ke arah Nan Gongmo. Ketika Namong Mo melihat serangan semacam ini, raut wajahnya langsung berubah sangat jelek, lalu dia melihat tanda-tanda di tangannya tiba-tiba berubah, tiba-tiba pilar cahaya ibel menyebar, dan sekujur tubuhnya muncul baju zirah ibel yang sangat mengerikan dan mengerikan. Dentang. Tembakan Du Fei yang sangat mengerikan mendarat dengan keras di armor ibel di tubuh Namong Mo, tetapi suaranya yang sangat pelan terdengar. Serangan yang cukup untuk melenyapkan Raja Ibel biasa itu hanya meninggalkan bekas dangkal di armor tersebut. Armor ibel. Ekspresi Du Fei sedikit berubah saat melihat pemandangan ini, dan dia berbicara dengan suara dingin. Aku tidak menyangka kau, manusia biasa, punya penglihatan sebagus itu, cibiran Namong Mo. Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit. Dia telah melihat kekuatan armor ibel surgawi berkali-kali, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa telapak tangan Namong Mo juga memiliki armor ibel surgawi. Dalam situasi seperti itu, Du Fei mengerti bahwa bahkan jika dia ingin menyembunyikan beberapa metodenya, itu pada dasarnya mustahil. Jika dia ingin menyelesaikan masalah Nan Gongmo sepenuhnya dalam situasi seperti itu, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Detik berikutnya, cahaya putih susu menyambar tubuh Du Fei, lalu ia bergerak dan melesat maju. Saat itu, Namong Mo juga menginjak tanah, dan dengan sayap ibel yang mengamuk di belakangnya, ia pun melesat keluar. Jelas sekali bahwa kedua sosok itu telah mengerahkan kemampuan mereka secara ekstrim saat ini. Setiap kali sosok mereka saling bertabrakan, terjadilah tabrakan yang sangat mengerikan, yang langsung mengguncang seluruh langit dan mendistorsinya. Momentum tabrakan seperti itu sungguh mengerikan. Di bawah sana, Hong Ling dan para prajurit tangguh lainnya menatap langit di sela-sela serangan, wajah masing-masing dipenuhi kengerian yang luar biasa. Bahkan Hong Ling, dengan harga dirinya,
tahu bahwa jika ia ikut campur dalam pertempuran seperti ini, kemungkinan besar ia bukan tandingan Namong Mo. Tapi ia tak menyangka Du Fei benar-benar bisa menangkis semua serangan Namong Mo. Taktik seperti itu sungguh mengerikan. Mungkin hanya Du Fei yang bisa melakukannya. Hahaha, Du Fei kecil, kemampuanmu memang jauh lebih kuat. Tapi, pada dasarnya mustahil bagimu untuk menghabisiku. Bagaimana kalau aku membiarkanmu membawa semua orang ini pergi dengan selamat hari ini, dan kita bisa menyelesaikan dendam di benua Xuanwu nanti setelah serangan bertubi-tubi lainnya? Namong Mo mundur, ekspresinya sedikit berubah, lalu dia menatap Du Fei, lalu ekspresinya berubah dan dia pun berbicara. Kita pergi, lalu kau bisa menyelamatkan Raja Ibel hari kedua dengan tenang. Du Fei mencibir, kau pikir aku sebodoh itu? Kau tidak mau ada jalan menuju surga tapi kau tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu menuju neraka tapi kau terus menerobos masuk. Tatapan kejam terpancar di mata Namong Mo. Oke, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang terakhir setelah pertarungan hari ini. Tapi kurasa orang itu pasti bukan kau, Du Fei. Mendengar ini, Du Fei juga menatap Ibel Namong dengan tatapan dingin, kilatan kegilaan yang ekstrim berkelebat di matanya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika ia menggabungkan keterampilan dan Wu-nya, mungkin tidak akan mudah untuk mengalahkan Ibel Namong. Cara terbaik adalah melepaskan kekuatan Tiandi Yuan dan tanpa hambatan. Namun, dengan begitu banyak individu kuat yang hadir, jika ia melepaskan kekuatan Yuan dan langit dan bumi tanpa hambatan, itu juga berarti rahasia yang telah ia simpan selama bertahun-tahun tak lagi menjadi rahasia. Sejak saat itu, bukan hanya ibel-ibel ekstrateritorial yang akan mengincarnya, tetapi banyak ibel dengan motif tersembunyi juga kemungkinan besar akan mengincarnya. Karena semua orang pasti tahu betul apa yang diwakili oleh Yuan dan langit dan bumi. Bahkan 8 klan kuno pun mungkin tergoda olehnya. Aku tidak peduli lagi tentang itu. Du Fei juga orang yang tegas. Dia langsung mengambil keputusan. Jika dia tidak bisa menghadapi Namong Mo di sini dan berhasil menyelamatkan Raja Ibel keesokan harinya, maka solusi akhirnya akan menjadi sesuatu yang bukan hanya tidak bisa dia tanggung, tetapi bahkan seluruh dunia pun tidak bisa tanggung. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Du Fei harus mengambil tindakan tegas hari ini untuk menghabisi orang ini sepenuhnya. Begitu ia memikirkan hal ini, niat menghabisi menyebar dari tubuh Du Fei. Kemudian ia membuka mulutnya, dan pil petir es samsara perlahan muncul di atas kepalanya, dan mulai memancarkan cahaya yang sangat lembut namun sangat murni. Ah! Jeritan memilukan menggema dari bawah, sementara ibel-ibel ekstrateritorial yang tak terhitung jumlahnya menutup mata dan menjerit. Kekuatan Yuan dan langit dan bumi adalah racun bagi mereka, apalagi Samsara Ice Thunder dan, yang merupakan gabungan dari beberapa Yuan dan langit dan bumi. Pada saat ini, banyak tokoh kuat juga menatap langit, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Dengan penglihatan mereka yang tajam, mereka secara alami dapat melihat bahwa Du Fei telah mengorbankan banyak pil Yuan langit dan bumi. Du Fei ternyata memiliki begitu banyak pil Yuan langit dan bumi. Pada saat ini, tak peduli apakah itu di langit atau di darat, tak peduli apakah itu orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya atau setan-setan ekstrateritorial yang tak terhitung jumlahnya, semua orang menghentikan tindakan mereka, menatap pemandangan di udara dengan takjub, karena semua orang sangat jelas bahwa pertempuran puncak antara dua orang di langit pada dasarnya dapat menentukan arah situasi hari ini. Siapapun yang menang, pihak lain kemungkinan besar akan hancur lebur. Mencicit, mencicit, mencicit. Energi tak berujung mulai terkumpul di telapak tangan Du Fei, dengan cepat menyelimuti tombak Kaisar Api, sepenuhnya menghilangkan kecemerlangan aslinya, hanya menyisakan cahaya suci. Bersamaan dengan itu, gelombang energi yang tak terlukiskan dan mengerikan memancar dengan dahsyat, menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Bahkan telapak tangan Du Fei mulai sedikit gemetar saat ini, karena ini adalah pertama kalinya dia mengerahkan kekuatan pil es guntur reinkarnasi secara ekstrim, dan bahkan dia sendiri mungkin tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Mencicit. Tampaknya suara cahaya terakhir telah terdengar, dan ekspresi Du Fei menjadi semakin suram saat ini, dan ruang di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi ketiadaan saat ini, dan kemudian, cahaya suci yang terpancar dari tombak juga menghilang sepenuhnya. Seolah-olah pada saat ini, tombak itu menjadi sangat biasa, seolah-olah tidak ada yang luar biasa padanya. Namun, saat tombak itu muncul, tubuh Namong Mo bergetar hebat, dan ketakutan muncul di kedalaman matanya. Sedahsyat atau setajam apapun serangan Du Fei, tetap saja dianggap rendah di matanya. Tapi entah kenapa, Namong Mo merasakan aura kematian yang paling murni dari tombak polos ini. Terlebih lagi, dia baru saja menyaksikan energi pil petir es samsara mengalir ke tombak itu. Dia tidak merasakan ketakutan semacam ini bahkan ketika dia menghadapi dewa tertinggi alam penyegel hari itu. Du Fei, apa kau benar-benar ingin melawanku sampai mati? Aku mati pun tak masalah. Tapi kalau kau mati, semua kerja kerasku selama bertahun-tahun akan sia-sia. Bagaimana kalau kita masing-masing mengalah hari ini?
Raut wajah Namong Mo berubah sebelum ia berbicara dengan tegas. Mendengar ini, Du Fei mencibir dan berkata dengan ringan, Namong Mo, aku tidak menyangka kamu ternyata begitu bodoh dan naif. Kamu benar-benar imut. Namong Mo tertegun, tetapi saat berikutnya, wajahnya berubah sangat ganas, karena dia bisa mendengar betapa meremehkannya Du Fei. Bagus, 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 Du Fei. Karena kau ingin mati sendiri, maka raja ini tidak akan menghentikanmu. Kau tidak benar-benar berpikir bisa menghabisiku seperti ini, kan kau tidak tahu diri. Mengikuti teriakan keras Namong Mo, energi Ibel yang mengerikan tiba-tiba terpancar dari tubuhnya, dan sayap-sayap Ibel di belakangnya mengepak dengan cepat, dan setiap kepakan menyebabkan ruang itu runtuh. Di saat yang sama, tubuh Namong Mo terus membesar. Akhirnya, dalam sekejap mata, tubuhnya berubah menjadi Ibel raksasa yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Seolah-olah satu pukulan darinya dapat menghancurkan matahari dan bulan. Energi Ibel yang menyelimuti langit dan matahari langsung menyelimuti seluruh langit di atas lantai 9 kuil alam, bergejolak dan bergejolak. Du Fei menatap Namong Mo, yang langsung meninggalkan wujud manusianya dan berubah menjadi Ibel. Ekspresinya tetap tidak berubah, ia hanya menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi sorot matanya semakin intens. Tangan yang memegang tombak mengerahkan sedikit kekuatan, dan pada saat itu, energi batin dan telekinesis Du Fei terserap sepenuhnya ke dalam tombak. Dalam situasi ini, semakin banyak energi, semakin baik. Karena bahkan Du Fei samar-samar mengerti bahwa jika ia tidak bisa mengalahkan Namong Mo dengan jurus ini, situasinya akan sangat merugikan baginya. Saat Du Fei melakukan gerakan ini, ruang di sekitar tombak tampak runtuh pada saat ini, seolah-olah bahkan dunia tidak dapat menahan energi yang terkandung dalam tombak tersebut. Tombak penekan Ibel. Teriakan pelan keluar dari mulut Du Fei, lalu dia mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan tombak di tangannya langsung terlempar, melesat ke arah depan tempat Namong Mo berada. Pada saat ini, suara dentuman yang sangat tajam menembus udara bergema di seluruh langit dan bumi. Tombak penekan Ibel hampir seketika merobek angkasa, dan hanya dalam sekejap mata, tombak itu tiba di depan Namong Mo. Mengaum. Pada saat ini, Namong Mo juga mengeluarkan suara gemuruh yang sangat keras dari dalam tenggorokannya, dan kemudian, hanya dalam sekejap mata, energi Ibel mengerikan di depannya berubah menjadi 9 roda cahaya hitam. Dor, dor, dor. Namun, pertahanan yang sangat mengerikan dan kuat ini langsung hancur oleh tombak penekan Ibel. Dalam sekejap mata, energi Ibel di langit hampir runtuh sepenuhnya. Sebelum Namong Mo sempat bergerak lagi, tombak penekan Ibel telah mengenai tubuhnya tepat di depan tatapannya yang sangat mengerikan. Retakan, samar-samar, terdengar suara benda runtuh, lalu zirah Ibel surgawi yang menyelimuti tubuh Namong Mo benar-benar runtuh pada saat ini, lalu tombak penekan Ibel langsung menembus tubuh Namong Mo. Ledakan, sosok Namong Mo terlempar mundur puluhan ribu meter di udara, dan zirah Ibel surgawi di tubuhnya seketika runtuh dengan kecepatan yang tak terlukiskan, dan teriakan melengking dan tak terbayangkan tiba-tiba keluar dari mulutnya. Jelas saja, Namong Mo sama sekali tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Ledakan, akhirnya, sosok Namong Mo jatuh ke tanah. Entah berapa banyak paviliun dan menara yang telah ia hancurkan, dan berapa banyak batasan yang telah diubah. Namun, dengan darah hitam yang mengalir di sekujur tubuhnya, ia mengabaikan semua itu. Ia menundukkan kepala dan menatap kosong ke arah armor Ibel surgawi yang rusak di dadanya, dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Ini adalah zirah Ibel surgawi pemberian kuil. Konon, zirah ini ditempa oleh Raja Ibel surgawi yang asli. Di kalangan klan Ibel luar, zirah ini dianggap sebagai artefak suci. Tapi sekarang, zirah Ibel surgawi ini malah hancur. Bagaimana mungkin? Gumam Namong Mo dalam hati, dan sesaat kemudian, raut wajahnya berubah, dan ia hendak melakukan sesuatu yang lain. Namun, begitu tubuhnya bergerak, jeritan keluar dari mulutnya, lalu asap putih yang tak terhitung jumlahnya mengepul dari tubuhnya. Bang 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 bang. Saat asap mengepul, terdengar suara guntur dari dalam tubuh Namong Mo. Setiap kali dia bergerak, asap mengepul keluar, membuat tubuhnya sangat lemah dan wajahnya sangat pucat. Jelaslah, Namong Mo sedang dimurnikan terus-menerus pada saat ini. Ledakan. Ledakan keras terakhir terdengar, dan tubuh Ibel besar milik Namong Mo benar-benar meledak pada saat ini, dan kemudian daging dan darah yang meledak itu terus berubah menjadi ketiadaan. Namun, pada saat yang sama ketika ledakan terjadi, ada cahaya hitam yang bersiul liar ke arah dunia luar. Sudah kubilang sebelumnya, sebagai Tuan Muda Istana Agung, aku akan menghabisimu hari ini. Suara dingin Du Fei juga terdengar pada saat ini, dan kemudian dia terlihat melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya dari teknik penekan Ibel melesat keluar dari pil guntur es samsara yang melayang di atas kepalanya, dan dalam sekejap, cahaya itu menyelimuti cahaya hitam. Mencicit, mencicit, mencicit. Hanya di bawah cahaya teknik penekan Ibel yang menyelimuti, makhluk di dalam cahaya hitam itu muncul. Itu adalah hati hitam,
di mana wajah Namong Mo muncul. Namun, di bawah cahaya teknik penekan Ibel yang menyelimuti, gumpalan asap putih terus-menerus mengepul, disertai dengan raungan melengking yang tak henti-hentinya. Du Fei, tidak, aku bisa memberitahumu semua rahasia masa ini. Asal kau berjanji untuk melepaskanku. Lepaskan aku. Raungan melengking dari mulut Namong Mo terus terdengar. Mendengar ini, pikiran Du Fei sedikit tergerak, lalu tanda di telapak tangannya berubah, dan kolom cahaya teknik penekan Ibel menjadi sedikit lebih lemah. Lalu ia berkata dengan ringan, bicaralah. Ya, Tuan Du Fei, seru Namong Mo cepat dengan wajah menyanjung, misiku kali ini adalah menyelamatkan Raja Ibel Surgawi kedua yang ada di sini, menghancurkan pil Dewa Api, dan menemukan lengan Raja Ibel Surgawi asli yang patah. Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit. Dia bisa memahami dua hal pertama, tetapi yang terakhir. Apa arti lengan patah Raja Ibel Langit yang asli? Ya, konon, dalam perang penghancur dunia tahun itu, Raja Ibel Langit yang asli dikalahkan, tetapi penguasa alam tidak mampu menghancurkannya sepenuhnya. Ia hanya bisa memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian dan menyegelnya di tempat yang berbeda. Salah satu lengannya disegel di kuil alam ini. Dan sekarang, kuil telah menemukan 4 lengan, dan hanya 2 bagian terakhir yang tersisa. Aku hanya tahu bahwa salah satu lengan yang patah ada di sini, dan kepala Raja Ibel Langit yang asli seharusnya berada di benua Xuanwu, tetapi aku tidak tahu persisnya di mana, jelas Namong Mo cepat. Di mana lengan yang patah itu sekarang, tanya Du Fei ringan. Seharusnya itu tempat Raja Ibel dan Kaisar Xuan disegel pada hari kedua, lanjut Namong Mo. Begitulah adanya. Sekarang aku sudah selesai bertanya dan kau boleh pergi. Du Fei tersenyum, lalu tanda di tangannya berubah lagi, dan kolom cahaya teknik penekan Ibel langsung menjadi menyilaukan. Ah, Du Fei, kau bohong padaku. Bukankah kau bilang akan melepaskanku? Teriakan Nan Gong Mo terdengar lagi. Kapan aku pernah bilang akan melepaskanmu? Du Fei tersenyum, tetapi tanda di tangannya tetap tidak berubah. Teriakan melengking terus bergema di langit, dan di tengah-tengah teriakan ini, benih Ibel hitam yang tersisa dari Namong Mo akhirnya berubah menjadi asap yang berputar-putar, dan akhirnya menghilang menjadi ketiadaan. Apa? Ekspresi 8 Raja Ibel Surgawi lainnya yang melayang di langit menjadi sangat buruk saat ini. Mereka tentu tahu betapa pentingnya misi Namong Mo dalam perjalanan ini, tetapi mereka tidak menyangka Raja Ibel Surgawi seperti itu akan langsung dibunuh oleh Du Fei pada akhirnya. Dengarkan, bunuh orang ini. Setelah ekspresi ke-8 Raja Ibel Surgawi berubah sesaat, mereka tidak mundur. Malah, mereka mundur satu persatu, lalu berkumpul kembali dalam sekejap, dan kemudian terdengar raungan melengking. Ya, mendengar ini, para Ibel luar di bawah, yang telah menutupi mata mereka, tiba-tiba membuka mata mereka. Meskipun raut wajah mereka masih menunjukkan sedikit ketakutan, mereka tetap berbicara dengan suara tegas. Setelah teriakan keras ini, para Ibel luar ini benar-benar meninggalkan semua makhluk kuat di bawah dan berkumpul menuju langit. Penelan besar-besaran terhadap Ibel Surgawi. Detik berikutnya, raungan menggelegar terdengar, lalu semua Ibel ekstrateritorial menepuk dada mereka satu persatu. Tiba-tiba, mulut-mulut Ibel raksasa merobek ruang dan meraung ke arah Du Fei. Jelas, semua Ibel ekstrateritorial ini mengerti bahwa jika mereka tidak berurusan dengan Du Fei saat ini, mereka akan kalah dalam pertempuran ini. Suas-huas-hua, para Ibel menyerbu keluar satu demi satu, menelan mereka semua. Jelaslah bahwa Ibel-Ibel ekstrateritorial ini sedang mengerahkan seluruh kemampuan mereka saat ini. Oleh karena itu, di bawah serangan yang begitu mengerikan, bahkan ruang angkasa pun dipenuhi jejak serangan-serangan yang tak terhitung jumlahnya ini. Bahkan Nan Gong Mo pun bukan tandinganku. Raja Ibel Langit ke-9 dan Raja Ibel Langit ke-7 kalian telah jatuh ke tanganku satu demi satu. Namun, kalian, Ibel-Ibel biasa dari wilayah luar, berani menyerangku. Aku mengagumi keberanian kalian. Du Fei mendongak ke arah serangan yang datang dari segala arah, tetapi raut jijik muncul di wajahnya. Jika 8 Raja Ibel Surgawi bertindak, itu akan baik-baik saja, tetapi jika Ibel-Ibel luar angkasa biasa ini menyerang bersama-sama, dengan kekuatannya saat ini, itu akan menjadi lelucon belaka. Tertawa, tepat ketika serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya hendak menimpa Du Fei, sinar cahaya tiba-tiba menyembur dari pil petir es samsara di atas kepala Du Fei. Hanya dalam sekejap mata, Ibel-Ibel mengerikan ini ditelan dan lenyap seketika. Adegan ini tidak hanya mengejutkan para Ibel luar angkasa di langit, tetapi juga para ahli biasa. Rupanya, tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan Du Fei akan begitu mengerikan. Adegan ini juga menyebabkan 8 setan yang menatap pemandangan itu mengubah ekspresi mereka, dan ekspresi terkejut yang mendalam terpancar di mata mereka. Lupakan saja, kalian makhluk menjijikkan seharusnya sudah lama tidak ada di dunia ini. Karena kalian tidak ingin hidup lagi, maka aku akan memuaskan kalian. Du Fei melirik kumpulan setan ekstrateritorial yang padat di bawah tinjunya, lalu dia terkekeh,
perlahan-lahan memperdalam telapak tangannya, dan mengepalkannya dengan lembut. Alam reinkarnasi. Saat suara Du Fei jatuh, ekspresi 8 Ibel berubah. Mundur, mundur. Detik berikutnya, suara gemuruh yang amat keras keluar dari mulut mereka. Namun, tepat ketika para Ibel luar angkasa itu hendak bereaksi, mereka melihat sebuah pusaran raksasa terbentuk dari perpaduan warna hitam dan putih, yang secara aneh muncul di antara langit dan bumi, lalu berputar perlahan. Berdengung. Pada saat ini, pusaran hitam putih raksasa ini bagaikan lubang hitam raksasa, menyedot semua Ibel ekstrateritorial ke bawah. Hanya dalam sekejap mata, para utusan Ibel biasa itu tersedot ke dalamnya, bahkan tanpa sempat berteriak. Ah! Dan para jenderal Ibel itu hanya bisa meronta-ronta untuk bernapas, lalu sambil berteriak, tubuh mereka langsung diseret ke alam reinkarnasi dan dicekik sampai mati. Para Ibel ekstrateritorial yang bergerombol ini bahkan tak mampu bertahan satu ronde pun di hadapan Du Fei. Yuan dan langit dan bumi ini memang musuh terbesar klan Ibel ekstrateritorial. Kekuatan pil samsara mata air kuning cukup menarik. Du Fei melirik ke bawah dengan acuh tak acuh dan bergumam pada dirinya sendiri. Du Fei, 8 Raja Ibel Surgawi yang tersisa semuanya memiliki ekspresi yang sangat muram saat ini. Mereka menatap tajam ke arah Du Fei, dan ki Ibel Surgawi yang mengerikan memancar dari tubuh mereka. Kemudian, ki tersebut menyelimuti langit dan matahari, sekali lagi menyelimuti seluruh dunia. Dalam keadaan normal, setelah bertemu Du Fei dan menyaksikan serangan dahsyatnya, yang mengakibatkan kerugian besar bagi klan mereka, 8 Raja Ibel Surgawi pasti sudah mundur sejak lama. Namun, misi mereka bukan hanya tentang Raja Ibel Surgawi kedua, tetapi juga tentang lengan Raja Ibel Surgawi asli yang terputus. Karena itu, mereka tidak bisa mundur apapun yang terjadi. Jika bukan karena aturan yang ditetapkan oleh penguasa alam di kuil alam ini, klan Ibel ekstrateritorial pasti akan mengirim 9 Raja Ibel lainnya masuk. Namun, karena aturan ini, 8 Raja Ibel saat ini dan Ibel Nangong sebelumnya sudah menjadi cara terkuat yang bisa digunakan klan Ibel ekstrateritorial, jadi mereka tidak akan bisa mundur apapun yang terjadi. Apa-apa kalian belum mau kabur? Du Fei mengembuskan napas perlahan, tatapannya tertuju pada 8 Raja Ibel Surgawi. Karena rahasia terbesarnya telah terbongkar kali ini, tak satu pun dari Ibel Surgawi ekstrateritorial ini boleh berpikir untuk pergi. Tidak apa-apa kalau kau tidak kabur. Aku akan menghabisi kalian semua. Kalau kau tidak kabur, kau tidak akan membuang-buang waktuku. Mendengar ini, pupil mata ke-8 Raja Ibel Surgawi sedikit menyusut, telapak tangan mereka sedikit mengepal, dan telapak tangan mereka mulai bergetar tak terkendali. Du Fei telah menghabisi begitu banyak Ibel ekstrateritorial, dan ia sudah memiliki niat menghabisi yang tak terlukiskan. Niat menghabisi ini jelas dirasakan oleh para Ibel ekstrateritorial, jadi mereka tentu tahu berapa banyak Ibel ekstrateritorial yang telah jatuh di tangan Du Fei. Oleh karena itu, meskipun 8 Raja Ibel menolak untuk mundur dan dengan enggan tetap tinggal, mereka masih dipenuhi rasa takut. Lupakan saja, selama kita bisa menghabisi Du Fei hari ini, bahkan jika kita berdelapan mengorbankan akal sehat kita, kita akan berhasil. Salah satu Raja Ibel Surgawi tiba-tiba melangkah maju, lalu berbicara dengan gigi terkatup. Mendengar ini, 7 Raja Ibel Surgawi lainnya ragu sejenak dan kemudian mengangguk perlahan. Pada saat ini, mereka tidak lagi memiliki keyakinan untuk mengalahkan Du Fei, jadi jika upaya terakhir dapat menghabisi musuh lokal, maka itu sudah cukup. Tubuh Ibel. Saat berikutnya, ke-8 Raja Ibel Surgawi melangkah maju hampir bersamaan, lalu suara gemuruh yang suram dan melengking menyebar jauh dan luas di antara langit dan bumi bagai guntur. Pada saat yang sama, tubuh ke-8 Raja Ibel Surgawi meledak bersamaan, daging dan darah mereka langsung berubah menjadi Ibel darah. Busa darah dari tubuh ke-8 Raja Ibel Surgawi kemudian membentuk sosok gelap raksasa setinggi 10.000 kaki di udara. Sosok ini berkali-kali lipat lebih besar daripada wujud Ibel yang diubah oleh Nangong Mo setelah meninggalkan wujud manusianya. Pada saat ini, suara momentum yang mengerikan terus memenuhi udara. Apa? Adegan ini membuat Hong Ling dan orang-orang kuat lainnya gemetar ketakutan. Metode Ibel-Ibel ekstrateritorial ini begitu mengerikan hingga tak terbayangkan. Ini jauh lebih kuat daripada jurus terakhir Nangong Mo. Pantas saja kau berani bertindak seperti ini. Mata Du Fei menyipit saat ini, dan secercah kesungguhan terpancar di kedalaman matanya. Metode Ibel ekstrateritorial ini sungguh tak ada habisnya. Untungnya, metode saya lebih dari sekadar apa yang pernah saya lihat sebelumnya. Ledakan. Hampir di saat berikutnya, bayangan Ibel besar terlihat menyerbu ke arah Du Fei, seolah-olah akan melenyapkan Du Fei sepenuhnya dengan satu gerakan. Hampir pada saat yang sama, Du Fei bertepuk tangan dan mengarahkan jari-jarinya ke langit. Dalam sekejap, sebuah menara putih yang luar biasa besar muncul di langit. Di atas menara putih itu, cahaya suci bersinar bagai matahari yang terik, memancarkan aura mengerikan yang tak terbayangkan. Melihat pemandangan ini, pupil semua orang kuat di dunia mengecil bersamaan.
Jelas, mereka tidak menyangka Du Fei benar-benar memiliki metode seperti itu. Sambil bersukacita, banyak orang juga diam-diam terkejut. Du Fei telah menjadi begitu kuat, siapa yang berani bersaing dengannya untuk mendapatkan pil Dewa Api? Teknik penindasan Ibel. Menara penindasan Ibel 9 lapis. Suara Du Fei yang acuh tak acuh juga terdengar perlahan pada saat ini, dan kemudian menara putih suci di udara terlihat, dengan gelombang yang cukup untuk menekan langit dan bumi, perlahan-lahan menekan ke arah tempat di bawah. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat saat ini, dan tanah runtuh dengan cepat. Bayangan Ibel yang awalnya meraung kini mengangkat kepalanya dan meraung marah, lalu menghentakkan kakinya dengan keras, menghantam menara putih suci raksasa di udara. Ledakan. Hampir dalam sekejap mata, energi Ibel yang tak ada habisnya dimurnikan hingga tingkat yang tidak diketahui. Di depan menara Ibel 9 lapis ini, kekuatan bayangan Ibel seakan telah bertemu musuh bebuyutannya. Belum lagi tabrakan langsung, bahkan ruang untuk melawan pun seakan lenyap saat ini. Di atas langit, sebuah menara putih suci tergantung, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, hampir membersihkan energi jahat yang menyebar ke segala arah. Du Fei menunduk dengan ekspresi acuh tak acuh. Bayangan Ibel raksasa itu telah menyusut hingga hanya 100 kaki. Wajah bayangan Ibel itu menjadi sangat buruk rupa saat ini, dan tubuhnya terus gemetar. Jika ini yang kau sebut jalan terakhir, maka hari ini, aku akan menghabisimu sepenuhnya. Kata Du Fei dengan tenang, lalu segel di tangannya juga sedikit berubah. Dengan gerakan Du Fei, menara putih suci yang melayang di langit perlahan berputar. Melihat kejadian itu, tampaklah raut wajah ketakutan di wajah bayangan Ibel besar itu. Kau benar-benar bisa menggunakan teknik penindasan Ibel hingga tingkat seperti itu. Lagi pula, bayangan Ibel ini telah diubah oleh 8 Raja Ibel Surgawi, jadi ia meraung saat ini. Bukannya aku bisa melakukan teknik penekan Ibel ini sedemikian rupa, tapi kalian, klan Ibel ekstrateritorial, telah meremehkan semua makhluk hidup di dunia. Tapi sekarang, bahkan jika kalian ingin menyesalinya, sepertinya sudah terlambat. Du Fei tersenyum tipis, dan tanda di tangannya berubah lagi. Ia melihat kecepatan rotasi menara putih suci tiba-tiba meningkat, dan kemudian, dengan aura yang menekan segalanya, perlahan tapi pasti bergerak menuju tempat bayangan Ibel raksasa itu ditekan. Tubuh sosok Ibel itu bergetar hebat, tetapi sesaat kemudian, raut wajah ganas terpancar di wajahnya yang besar. Ia kemudian menarik napas dalam-dalam, dan wujudnya yang besar kembali membesar. Pada saat yang sama, darah hitam pekat menyembur keluar dari sosok Ibel raksasa itu, dengan cepat membeku di udara. Sumur pemakaman Ibel. Ledakan. Dengan teriakan keras, energi Ibel dan darah yang melonjak langsung menyatu, berubah menjadi sumur merah darah yang luas tepat di depan bayangan Ibel raksasa itu. Di dalam sumur ini, kekuatan hisap yang luar biasa meletus, seperti lubang hitam, seolah-olah mencoba menelan menara penindas Ibel 9 lapis. Bersamaan dengan itu, rune dan fluktuasi yang tak tertandingi berubah bentuk di dalam sumur merah darah itu. Ledakan. Saat berikutnya setelah sumur sihir hitam terkondensasi, menara sihir 9 lapis yang perlahan berputar turun dari langit menabrak sumur sihir hitam dengan keras tanpa ada yang bisa mengelak. Tabrakan antara keduanya kali ini tidak menimbulkan fluktuasi energi apapun, seolah-olah dua objek yang sangat tenang sedang bertabrakan. Semua makhluk kuat di dunia menatap pemandangan ini dengan mata sayu. Sesaat kemudian, pupil mereka tiba-tiba mengecil. Pada saat ini, retakan perlahan menyebar dari sumur ajaib. Akhirnya, dengan suara bang, sumur ajaib raksasa itu runtuh dan hancur berkeping-keping. Ah! Pada saat sumur ajaib itu runtuh dan hancur, teriakan yang sangat melengking langsung bergema di seluruh dunia, dan tiba-tiba bayangan Ibel besar tiba-tiba meledak pada saat ini. Engah! Engah! Dua sosok melesat keluar dari tempat bayangan Ibel itu meledak, wajah mereka kemudian menjadi sangat muram. Wajah mereka kini pucat pasi, jelas menderita trauma berat. Namun, dibandingkan dengan 6 Raja Ibel Surgawi lainnya, keberuntungan mereka sangat baik. Karena ke-6 Raja Ibel Surgawi lainnya semuanya telah tumbang di bawah serangan Du Fei. Du Fei menyaksikan kejadian itu, lalu melirik menara penindas Ibel 9 lapis yang perlahan menghilang di langit. Ia mendesah dalam hati. Kekuatannya masih terlalu lemah, dan ia tidak bisa terus melancarkan taktik seperti itu secara sembarangan. Untungnya, ia sekarang adalah seorang Saint level expert, jadi ia tidak perlu khawatir tentang masalah kecil seperti kekurangan energi. Tapi, dua Raja Ibel Surgawi terakhir ini. Du Fei, kau hebat, tapi bagaimana kalau kau menghentikan kami sebentar lagi, Raja Ibel asli kami akan muncul kembali, dan duniamu akan dilahap habis oleh klan kami. Hahaha. Kedua Raja Ibel Surgawi meraung dengan menyedihkan pada saat ini, dan kemudian, ketika semua orang hendak bergegas keluar, keduanya tiba-tiba menginjak tanah pada saat yang sama, merobek ruang kosong dan mundur ke belakang. Du Fei menatap kedua Raja Ibel yang melarikan diri tetapi tidak mengatakan apapun. Du Fei, kenapa kau biarkan mereka pergi?
Hong Ling, yang berada di bawah, sempat murung saat melihat ini, tetapi ia segera berbicara. Kapan aku bilang akan membiarkan mereka pergi mendengar ini? Du Fei tertawa pelan dan menjentikkan jarinya dengan santai. Patah. Suara renyah bergema, dan kedua Raja Ibel Surgawi yang mundur dengan panik tiba-tiba gemetar bersamaan, mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Kemudian, seperti patung es yang hancur, mereka terus-menerus retak dan berubah menjadi debu. Kemudian, di bawah tatapan mata banyak orang, mereka menghilang ke dunia. Semua makhluk kuat di antara langit dan bumi menatap pemandangan ini dengan takjub, jelas tak mampu bereaksi. Mereka tak pernah menyangka Du Fei, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, mampu melenyapkan semua ibel luar angkasa yang menyerbu kuil dunia. Belum lagi ibel luar angkasa biasa, mereka adalah 9 Raja Ibel Surgawi. Tapi 9 Raja Ibel Surgawi begitu rapuh di hadapan Du Fei, kekuatan Yuan dan langit dan bumi begitu kuat. Pada saat ini, secercah keserakahan dan kegilaan muncul di mata setiap orang kuat. Namun, menghadapi kekuatan yang ditunjukkan Du Fei, mereka tidak berani menatap Du Fei. Kemudian, pandangan mereka beralih ke aula di tengah lantai 9. Meskipun semua orang telah mendengar kata-kata tadi dan tahu bahwa lengan Kaisar Xuan, Raja Ibel Surgawi kedua, dan Raja Ibel Surgawi asli semuanya tersegel di sini, kebanyakan orang memilih untuk mengabaikannya saat ini. Hanya satu pikiran yang tersisa di benak mereka, pil Dewa Api juga ada di sini. Namun, terlepas dari keserakahan dan kegilaan tersebut, pembantaian yang terjadi di sepanjang jalan telah membuat banyak orang kuat menjadi lebih tenang. Saat ini, semua orang melihat ke aula, lalu melihat Du Fei yang masih melayang di udara, tetapi tidak ada yang bergerak saat ini. Du Fei tidak banyak bicara saat ini, tetapi bergerak dan mendarat di tempat Xiaoran dan yang lainnya berada, dan kemudian matanya tertuju pada aula di depan. Meskipun ia baru saja berurusan dengan Raja-Raja Ibel ekstrateritorial itu dengan mudah, bagi Du Fei, Raja-Raja Ibel ekstrateritorial itu hanyalah masalah kecil. Saat ini, Du Fei punya firasat bahwa jika ia memasuki aula ini, ia mungkin akan menghadapi masalah besar. Du Fei, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xiaoran menghampiri Du Fei dan bertanya sambil mengerutkan kening. Feng Lin, biarkan kedua tetua pergi dulu. Tidak ada gunanya terus bertahan setelah terluka parah. Kita tidak bisa membiarkan klan menderita terlalu banyak kerusakan. Du Fei merenung sejenak dan berbicara dengan lembut. Mendengar ini, Feng Lin mengangguk pelan, lalu mengangguk ke belakang. Tetua Feng Rui dan Feng Hong ragu sejenak sebelum menghancurkan jimat giok di tangan mereka dan berteleportasi. Lagi pula, mereka mengerti bahwa dalam situasi seperti ini, jika mereka terus bertahan, mereka hanya akan menjadi beban bagi Du Fei dan yang lainnya. Akan lebih baik untuk pergi dengan bersih dan efisien. Melihat semua orang pergi, Du Fei menyapukan pandangannya ke sekeliling. Berkat penampilannya barusan, Du Fei saat ini seolah menjadi pemimpin orang-orang kuat yang hadir. Setelah merenung sejenak, Du Fei berkata dengan suara lantang, semuanya, saya, Du Fei, secara pribadi menyarankan agar mereka yang merasa tidak cukup kuat atau sudah terluka untuk pergi, karena apa yang akan mereka hadapi selanjutnya mungkin lebih mengerikan daripada ibel ekstrateritorial yang baru saja mereka hadapi. Saat suara Du Fei mereda, meskipun banyak orang kuat di lapangan ragu-ragu sejenak, tidak ada yang mengambil tindakan. Jelas, pada saat ini, keserakahan telah menggantikan akal sehat semua orang. Melihat pemandangan ini, Du Fei menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Matanya tertuju pada aula. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan ringan, kalau begitu, masuklah. Xiaoran, Feng Lin, kalian ikuti aku di belakang. Semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Begitu selesai berbicara, Du Fei melambaikan tangannya dan bergegas menuju pintu masuk aula. Di belakangnya, Xiaoran dan yang lainnya juga segera mengikuti. Orang-orang lain dari 8 klan kuno, setelah ragu-ragu sejenak, mengikuti satu persatu. Adapun orang-orang kuat lainnya, mereka juga mengikuti dengan cepat saat ini. Jelas, banyak orang takut jika mereka sedikit lebih lambat, maka pil Dewa Api dan bahkan warisan penguasa alam yang tersembunyi di kuil alam ini tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Jaraknya 100 kaki, tetapi tercapai dalam sekejap. Detik berikutnya, Du Fei telah mendarat di depan gerbang istana. Menatap gerbang besar di depannya, Du Fei tiba-tiba sedikit mengernyit, karena ia merasakan panas samar dari gerbang, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar di aula. Penemuan ini membuat Du Fei sedikit mengernyit, tetapi situasinya telah berkembang sedemikian rupa, dan ia tidak bisa mundur saat ini. Du Fei hanya bisa mundur beberapa langkah dengan hati-hati, lalu melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba melihat aliran Yuan Li menyapu dalam sekejap, langsung mendorong pintu aula ke dalam. Ledakan. Saat pintu terbuka, api merah menyala yang menyilaukan langsung memenuhi pandangan. Ekspresi terkejut muncul di kedalaman mata Du Fei. Yang terpampang di hadapan semua orang adalah aula yang sangat kuno, dihiasi perabotan yang luar biasa megah, memukau mata. Namun,
Yang paling mengejutkan adalah semua yang ada di aula itu diselimuti api yang berkobar-kobar, seolah-olah telah menyala selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sejak zaman dahulu. Namun, saat itu, pandangan semua orang menyapu seluruh aula dan langsung tertuju pada bagian tengah. Di sana, mereka melihat sebuah singgasana raksasa. Di atasnya, sesosok yang sangat tinggi duduk bersila dengan mata terpejam. Di sekelilingnya, aura hitam samar menyelimuti, membuat kulitnya tampak gelap. Pada saat yang sama, di atas kepalanya, sebuah pil merah menyala yang tampak seperti matahari yang menyala-nyala terus-menerus menyala, memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Seolah-olah ini bukan pil, melainkan matahari yang menyala-nyala. Ini Kaisar Xuan. Ketika mata Du Fei tertuju pada sosok di singgasana, seluruh tubuhnya sedikit bergetar. Sepertinya jasad Kaisar Xuan memang ada di sini. Pil Dewa Api. Itu pil Dewa Api yang legendaris. Di belakang Du Fei, banyak suara napas terdengar, lalu semua orang kehilangan suara. Jelas, pil Dewa Api sedang merangsang pikiran semua orang saat ini, membuat pikiran mereka goyah. Saat ini, bukan hanya para ahli lainnya, tetapi juga hati Du Fei tak kuasa menahan diri untuk menciut ketika tatapannya tertuju pada pil Dewa Api. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa pil Dewa Api ini sama kuatnya dengan pil es dan guntur samsara miliknya sendiri, yang merupakan kombinasi dari 5 pil Yuan langit dan bumi. Jika ia bisa mendapatkan pil ini, kekuatannya pasti akan meroket. Keheningan di pintu masuk aula hanya berlangsung sesaat. Detik berikutnya, tak seorang pun peduli, dan teriakan-teriakan keras terdengar bersamaan. Lakukan itu. Aku tidak tahu siapa yang berteriak duluan, tapi Du Fei tanpa sadar menyerbu ke depan, diikuti oleh Xiao Ran, Feng Lin, dan Bai Ling di belakangnya yang juga tanpa sadar menyerbu keluar dalam sekejap, bersiul ke arah tempat di mana pil Dewa Api berada. Du Fei. Tidak semudah itu mendapatkan pil Dewa Api. Ekspresi Yao Hao berubah ketika melihat pemandangan ini, dan dia berteriak dengan keras. Sesaat kemudian, dia melesat keluar dengan kecepatan penuh. Hong Ling mencibir saat ini, lalu menginjak tanah dan menerkam ke depan dalam sekejap. Swiss, Swiss, Swiss. Pada saat yang sama ketika orang-orang di barisan terdepan mengambil tindakan, orang-orang kuat di barisan belakang pun bereaksi hampir seketika, lalu mata mereka semua langsung memerah, lalu sesosok-sosok tiba-tiba menyerbu ke barisan terdepan bagai sebuah kekuatan yang dahsyat. Seluruh situasi, atau lebih tepatnya seluruh aula, menjadi sangat kacau saat ini. Suas-huas-hua, sosok-sosok, satu demi satu, bergegas menuju pusat aula secepat kilat. Energi dahsyat mereka menyapu, bahkan menyebabkan kobaran api yang mengalir di dalam aula melonjak. Jelas, semua orang yang hadir ingin mendapatkan pil Dewa Api. Pada saat ini, karena Du Fei bergerak paling cepat tadi, ia tiba di dekat singgasana hanya dalam sekejap mata. Kemudian, ia menginjak tanah dan menerkam ke tempat pil Dewa Api berada di udara. Memanggil. Namun, tepat saat Du Fei menerkam ke depan, dua hembusan angin yang sangat tajam dan mengerikan menerjang punggungnya. Kedua serangan itu sangat licik. Bahkan jika Du Fei terkena serangan ini, ia mungkin akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Hampir pada saat yang sama, Xiao Ran dan yang lainnya langsung terjerat oleh seseorang. Menghadapi pemandangan ini, wajah Du Fei menjadi gelap, tetapi dia tidak menoleh ke belakang, melainkan menepuk tangan kanannya ke belakang. Ledakan. Energi Yuanli yang dahsyat menyapu udara dalam sekejap, lalu sosok Du Fei tiba-tiba melesat ke depan. Hong Ling dan Yao Hao, yang menyerang dari belakang, gemetar saat itu dan memaksa diri untuk menstabilkan diri. Jelas, dengan kedua kekuatan yang bersatu ini, bahkan Du Fei akan menderita beberapa kerugian kecil. Apa maksud kalian berdua? Du Fei menatap Hong Ling dan Yao Hao, lalu berkata dengan dingin. Hong Ling tersenyum dan berkata, Tuan Du Fei, Tiandi Yuan dan Anda sudah cukup. Bagaimana kalau Anda berikan yang ini kepada saya? Du Fei, tak ada satupun yang pernah kulihat, Yao Hao, bisa lolos. Yao Hao tersenyum dingin dan berbicara perlahan. Sayangnya, aku juga mengincar benda ini. Kalau kau mau mempersulitku, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi nanti. Du Fei tersenyum tipis, lalu ia menggerakkan tubuhnya dan terus menerkam ke belakang. Anda, mendengar ini, Yao Hao berteriak dingin, menggerakkan tubuhnya, dan menerkam dengan cepat. Namun, di saat yang sama, ia melihat lusuan dari klan Xuan Wu kuno tiba-tiba menyerbu dari samping, lalu menamparkan Yao Hao di tempatnya. Ledakan. Yao Hao tiba-tiba berbalik, dan keduanya saling menamparkan. Tubuh Yao Hao bergetar hebat, lalu ia berteriak, Lusuan, apa maksudmu? Lusuan menatap Yao Hao dan perlahan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, pemimpin muda klan Yao Hao, aku sungguh minta maaf. Tuan Du Fei telah menyelamatkan hidupku. Karena dia ingin meminum pil Dewa Api, aku akan membiarkannya berhasil. Jika kau menghalangi, kau akan menjadi lawanku. Yao Hao tertawa terbahak-bahak. Kau bercanda, lalu kenapa kau tidak menghentikan Hong Ling? Dia sepertinya lebih merepotkan,
kan? Tuan Hongling lebih kuat dariku, aku tak bisa menghentikannya, kata Lu Xuan acuh tak acuh, tangannya di belakang punggung. Mendengar ini, pupil mata Yao Hao mengecil. Yang dimaksud Lu Xuan adalah dia bisa menghentikannya. Karena Tuan Lu Xuan tertarik, maka biarlah aku, Hongling, yang bertanggung jawab untuk menghentikannya. Tawa sinis terdengar, lalu Jenderal Darah dari klan Harimau Ibel kuno itu melangkah maju, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan berdiri di depan Hongling. Jenderal Darah, melihat orang ini keluar, ekspresi Hongling berubah sedikit buruk. Dia jelas tidak mengerti mengapa Jenderal Darah ini bertindak di saat kritis seperti ini. Du Fei juga sedikit terkejut, tetapi dia juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk terkejut. Akan bodoh jika dia tidak memanfaatkan fakta bahwa para ahli dari 8 klan kuno semuanya terikat. Memikirkan hal ini, Du Fei tidak lagi memikirkan masalah lain, tetapi bergerak dan bergegas menuju tempat di mana pil Dewa Api berada lagi. Hehehe, kalian dari 8 klan kuno benar-benar jago berkelahi. Sekarang, sepertinya giliran kita yang bertindak. Namun, saat Du Fei hendak mendekati pil Dewa Api, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil, kemudian tatapan mata Du Fei berubah tajam, lalu dia melihat 3 sosok muncul bagaikan hantu. Siapakah ketiganya? Wajah Du Fei memucat ketika melihat ketiga orang ini tiba-tiba muncul. Jelas sekali bahwa ketiga orang ini telah bersembunyi di antara kerumunan sejak awal, menyembunyikan kekuatan mereka dan menghindari perhatian siapapun. Namun di saat-saat terakhir ini, mereka menyerang seperti ini. Siapakah mereka sebenarnya? Namun, Du Fei segera tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini, karena hampir pada saat berikutnya, 2 sosok yang berdiri di kedua sisi bertepuk tangan pada saat yang sama, dan aliran energi yang mengandung beberapa kekuatan spasial meledak ke arah Du Fei seperti kilat. 3 ibel dari alam kuno. Du Fei, ketiganya adalah makhluk kuat yang telah menyentuh kekuatan ruang. Mereka sangat kuat dan bukan milik 8 klan kuno. Kau harus berhati-hati. Di belakang, ekspresi Xiaoran tiba-tiba berubah, lalu ia berbicara cepat. Jelas, ia tidak menyangka makhluk merepotkan seperti itu akan muncul di sini saat ini. Pada saat ini, bahkan tanpa pengingat Xiaoran, ekspresi Du Fei sedikit berubah. Jelas, dia tidak menyangka ketiga orang ini bisa bersembunyi begitu dalam. Dengan kekuatan menyentuh kekuatan ruang, mereka benar-benar bisa bersembunyi begitu lama. Oleh karena itu, Du Fei tidak berani gegabah saat ini. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya warna-warni, 9 pola Phoenix surgawi muncul, dan pada saat yang sama, jejak api suci abadi muncul di tubuhnya. Setelah menyelesaikan tindakan ini, Du Fei melangkah maju, dan melesat maju dengan kedua tangan secara bersamaan, bertabrakan dengan keras dengan Yuan Li yang bersiul. Ledakan, raungan yang sangat mengerikan langsung menggema di aula, dan sosok Du Fei pun terguncang. Ia mundur selangkah demi selangkah di udara, lalu wajahnya memucat, dan ekspresinya seketika berubah agak buruk. Hehehe, Tuan Du Fei, terima kasih telah menyelesaikan situasi yang sangat merepotkan bagi kami tadi. Namun, saya akan mengurus benda suci surga dan bumi ini. Setelah 3 roh jahat dari dunia kuno, satu-satunya yang berdiri di tengah yang tidak bertindak menunjukkan senyum tipis kepada Du Fei, lalu ia mengulurkan tangannya dan langsung meraih matahari yang terik di atas singgasana. Ledakan. Akan tetapi, tepat saat telapak tangan lelaki itu mencengkeram pil Dewa Api, sekejap kemudian, suara gemuruh yang amat mengerikan menggema di seluruh aula bagaikan letusan gunung berapi. Hampir di saat yang bersamaan, ribuan nyala api menyambar pil Dewa Api, dan seketika itu pula terpancar kekuatan api yang dahsyat dan sangat panas, mengubah aula itu menjadi api penyucian di bumi dalam sekejap mata. Ledakan. Saat api berkobar, telapak tangan pria yang menyerang langsung hancur berkeping-keping saat mendarat di pil Dewa Api, dan energinya langsung menjatuhkannya. Kakak, 2 orang lain yang menghentikan Du Fei mengubah ekspresi mereka ketika melihat adegan ini. Mereka jelas tidak menyangka bahwa pil Dewa Api tidak mudah didapat. Pria yang menyerang itu juga terhuyung dan berusaha menyeimbangkan diri, raut wajahnya agak muram. Karena saat itu, telapak tangannya telah menghitam seluruhnya, dan darah MS dari ujung jarinya. Ledakan, ramuan itu, bagaikan matahari yang terik, seakan telah sepenuhnya terbangun dari tidurnya saat itu. Oleh karena itu, sesaat kemudian, terdengar suara letusan gunung berapi, lalu matahari yang terik itu tiba-tiba menjelma menjadi naga api raksasa, seolah sedang marah. Ledakan, api berkobar liar, lalu naga api itu meraung ke arah banyak orang kuat. Beberapa orang kuat mencoba bertindak, tetapi pada akhirnya mereka semua terkejut dan malu. Saat pil Dewa Api berubah, seluruh aula menjadi sangat kacau. Energi yang sangat dahsyat meledak, tetapi ketika bertabrakan dengan naga api, ia terlempar mundur sambil melolong. Du Fei, pil Dewa Api mengandung kekuatan yang sangat mengerikan, yang bukan sesuatu yang bisa dijinakkan oleh orang biasa. Dalam situasi kacau ini, orang-orang yang awalnya bertarung bubar, tetapi Xiaoran dan yang lainnya datang kepada Du Fei,
lalu menatap naga api yang telah diubah oleh pil Dewa Api, dan berbicara dengan ekspresi muram. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Energi yang terkandung dalam pil Dewa Api ini sangat mengerikan. Meskipun ia sangat familiar dengan pil Yuan Langit dan Bumi, ia tidak yakin bisa mendapatkannya, apalagi orang lain. Terlebih lagi, saat ini, pil Dewa Api baru saja diaktifkan dan berada dalam kondisi yang menggila, jadi tidak mudah untuk mendapatkannya. Di bawah tatapan Du Fei, semakin banyak prajurit kuat di medan perang terpental saat mereka mencoba menyerang. Beberapa prajurit yang lebih lemah mengalami lebih dari satu lengan yang menghitam akibat guncangan. Beberapa bahkan separuh tubuh mereka hangus menghitam. Saat mereka mundur, mereka memuntahkan seteguk darah, jelas terluka parah. Dengan munculnya mereka yang terluka parah, ekspresi para ahli di lapangan berubah. Rasa syukur dan keraguan akhirnya menggantikan keserakahan. Tatapan mereka ke arah naga api mulai dipenuhi dengan tatapan tajam. Bahkan 3 roh jahat dari dunia kuno dan 8 klan kuno lainnya memilih untuk berhenti pada saat ini, menatap naga api yang meraung di aula dengan sedikit cemberut. Suasana di lapangan menjadi sedikit aneh saat ini, menyebabkan banyak orang diam-diam terkesiap. Du Fei menatap kebuntuan itu, dan secercah kesungguhan melintas di matanya. Kemudian, sesaat kemudian, ia bergegas keluar dan tiba di sisi naga api dalam sekejap. Kali ini, mata semua orang berkedip, tetapi tidak ada yang bertindak. Semua orang sudah menderita pil Dewa Api, dan ketika mereka melihat Du Fei beraksi, lebih banyak orang menyaksikan adegan ini dengan rasa sarkastis. Di bawah tatapan banyak orang yang menggodanya, Du Fei tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap naga api itu dengan ganas. Ledakan, energi dahsyat itu sekali lagi meletus sebagai gunung berapi, sedemikian dahsyatnya sehingga tampaknya dapat menghancurkan langit dan bumi. Pil Dewa Api, itu hanya pil Dewa Api biasa. Aku, Du Fei, telah menaklukkan 5 pil Yuan Langit dan Bumi seumur hidupku. Bagaimana mungkin aku takut hanya pada satu pilmu? Aku tidak percaya dengan pemahamanku tentang pil Yuan Langit dan Bumi, aku tidak bisa menaklukkanmu. Rasa sakit yang tajam menjalar dari telapak tangannya, tetapi kilatan kegilaan melintas di mata Du Fei. Kemudian, di saat berikutnya, pil petir es samsara di laut kidantiannya meraung liar, dan kidan yang menyatu dari 5 jenis pil Yuan Langit dan Bumi meraung liar, lalu bertabrakan dengan energi murni pil Dewa Api. Bum bum bum, naga api yang mengerikan itu terus meronta di tangan Du Fei, dan gelombang kekuatan dahsyat yang bergerak menyapu, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Telapak tangan Du Fei juga berlumuran darah akibat kekuatan api yang dahsyat. Jelas, bahkan jika Du Fei ingin menaklukkan pil Dewa Api, itu tidak akan mudah. Omong-omong, detik berikutnya, Du Fei seperti teringat sesuatu, dan pikirannya bergerak. Begitu ia memikirkannya, energi yang terkandung dalam tombak Yan Di tiba-tiba meraung. Energi ini berasal dari sumber yang sama dengan pil Yan Shen. Saat energi itu muncul, pil Yan Shen yang sangat ganas itu tampak sedikit tenang. Memanfaatkan momen saat pil Dewa Api sedang tenang, sorot mata Du Fei tiba-tiba menjadi tajam luar biasa. Kemudian, dia melihat kekuatan pil Yuan Langit dan Bumi yang semakin menakutkan dan murni. Dalam sekejap, kekuatan itu mengalir deras di sepanjang meridian Du Fei, dan akhirnya mengalir melalui telapak tangannya. Kemudian, dia menuangkan pil Dewa Api ke dalamnya, berusaha sekuat tenaga untuk menekannya sepenuhnya. Dor, dor, dor. Suara ledakan terus-menerus merobek naga api yang ditransformasikan dari pil Dewa Api. Jelas, meskipun sempat tenang, aliran kekuatan dari pil Yuan Langit dan Bumi lainnya juga menyebabkan pil Dewa Api melawan dengan keras. Pil Dewa Api mengandung kekuatan api paling murni, yang bisa dikatakan sangat mendominasi. Mereka tidak akan pernah membiarkan kekuatan lain menekan mereka. Oleh karena itu, semakin Du Fei menekannya, semakin kuat daya tahan pil Dewa Api. Pada akhirnya, separuh tubuh Du Fei hangus menghitam. Para prajurit kuat dari segala penjuru awalnya terkejut melihat Du Fei bertahan begitu lama, tetapi tak lama kemudian, keterkejutan itu berubah menjadi cibiran. Karena semua orang melihat separuh tubuh Du Fei hangus menghitam. Mungkinkah aku salah jalan? Separuh tubuhnya mati rasa karena syok, tetapi saat ini Du Fei sudah tenang. Meskipun ia ingin menggunakan kekuatan Tiandi Yuan dan untuk menekan Yan Shendan, tampaknya tindakannya telah gagal. Begitu dia memikirkan hal ini, kekuatan Tiandi Yuan dan di tubuh Du Fei langsung ditarik kembali, dan digantikan oleh kekuatan api di tombak Kaisar Yan, yang dengan cepat menyebar dan sepenuhnya menyelimuti pil Yan Shen. Namun kali ini, Yan Shendan kembali tenang, dan perlawanannya menjadi jauh lebih lemah. Mungkin, sebuah ide aneh muncul di benak Du Fei. Detik berikutnya, ia mengepalkan tangan kanannya. Kali ini, api suci abadi berwarna hitam muncul dan dengan cepat melilit pil Dewa Api. Namun kali ini, daya tahan Yan Shendan melemah dengan cepat, dan kemudian, tampak menunjukkan sedikit ketertarikan pada api suci abadi yang dilepaskan oleh Du Fei. Secara samar, Du Fei tampaknya sedikit menekan pil Dewa Api.
Pada saat ini, sosok Du Fei melayang di udara, dan naga api di tangannya tampak mengecil sedikit tanpa ia sadari. Banyak pria kuat di sekitar yang awalnya menyeringai, memandang pemandangan ini dengan hinaan. Namun, sesaat kemudian, hinaan di wajah mereka langsung lenyap, digantikan oleh keterkejutan. Karena, pil Dewa Api yang tadinya semakin ganas, kini menjadi agak jinak. Perubahan ini membuat pupil semua orang yang hadir tiba-tiba mengecil, dan kemudian ekspresi ngeri muncul di hati mereka. Mungkinkah Du Fei, yang memiliki begitu banyak Tian di Yuandan, benar-benar dapat menjinakkan satu Yan Shen dan ini? Bagaimana mungkin? Bukankah kekuatan Yuan dan langit dan bumi saling eksklusif? Panggilan. Namun, tepat ketika semua orang ingin bereaksi, naga api di udara tiba-tiba menghilang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kemudian, pil Dewa Api yang awalnya seterik matahari berubah menjadi pil jinak dan muncul di telapak tangan Du Fei. Du Fei meraih pil Dewa Api dengan satu tangan, dan matanya berbinar-binar. Meskipun ia belum sempat memurnikan pil Dewa Api saat ini, setidaknya ia sudah memegangnya. Dia benar-benar menaklukkan pil Dewa Api. Tepat saat Du Fei menggenggam pil Dewa Api, semua orang kuat di lapangan tercengang sejenak, lalu berteriak kaget, dan suara mereka penuh dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian. Namun, raut wajah Yao Hao dan yang lainnya berubah sedikit muram saat ini. Mereka semua, orang-orang dari 8 klan kuno, telah mencoba yang terbaik, tetapi semuanya gagal. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Du Fei, seorang manusia biasa, akan berhasil pada akhirnya. Ekspresi ketiga roh jahat dari dunia kuno juga agak buruk saat ini. Mereka telah bersembunyi cukup lama dan melancarkan serangan di saat kritis, tetapi mereka tidak mendapatkan pil Dewa Api. Sebaliknya, Du Fei yang mendapatkan manfaatnya. Pada saat ini, suasana di aula jelas menjadi sedikit tegang. Mata semua orang berkedip-kedip, dan tatapan mereka saat menatap Du Fei penuh dengan keserakahan. Jelas, semua orang mengerti bahwa Du Fei hanya sedang menekan pil Dewa Api saat ini. Siapapun yang bisa merebut pil Dewa Api saat ini akan memiliki kesempatan untuk menyempurnakannya dan menjadi orang terkuat di dunia ini. Ketakutannya terhadap Du Fei mulai melemah karena keserakahannya. Api di aula perlahan memudar, akhirnya menghilang menjadi ketiadaan. Bahkan api yang menempel di tanah dan dinding pun lenyap. Seolah-olah pil Dewa Api telah sepenuhnya ditarik pada saat itu. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Du Fei, dan sorot mata mereka sangat rakus. Jelas, dalam situasi ekstrim seperti itu, ketakutan apapun akan berangsur-angsur hilang. Du Fei secara alami dapat merasakan tatapan serakah itu, dan ekspresinya langsung berubah dingin. Kemudian, ia membalikkan tangannya dan menyimpan pil Dewa Api. Desir, Xiao Ran, Feng Lin dan Bai Ling semuanya datang ke sisi Du Fei dalam sekejap, dengan energi sejati mengalir deras di tubuh mereka, jelas siap untuk bertindak kapan saja. Setelah ragu-ragu sejenak, Lu Xuan dari klan Xuan Wu kuno melambaikan tangannya dan segera melangkah keluar bersama seorang tetua klan Xuan Wu kuno dan berdiri di sisi Du Fei. Namun, Jenderal Darah dari Sekte Harimau Ibel kuno tidak melakukan hal yang begitu kentara. Ia hanya melirik Hong Ling sekilas. Adegan ini membuat Du Fei sedikit mengernyit. Mudah dimengerti mengapa suku Xuan Wu kuno berpihak padanya, tetapi mengapa suku Harimau Ibel kuno berpihak padanya membuat Du Fei merenung sejenak. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya, melainkan mengalihkan pandangannya yang acuh tak acuh ke tempat di depannya. Du Fei, serahkan pil Dewa Api. Pil itu milik klan Ibel Phoenix kuno milikku. Suasana di aula tidak bertahan lama. Yao Hao kemudian melangkah keluar dengan ekspresi pasrah di wajahnya, tatapan dinginnya tertuju pada Du Fei. Ia jelas sangat tidak puas dengan perolehan pil Dewa Api oleh Du Fei. Namun, tepat ketika suasana menjadi tegang dan semua orang siap beraksi, mereka melihat bahwa pria parubaya yang duduk dengan tenang di singgasana di tengah aula telah sepenuhnya menarik kembali jejak api terakhir di tubuhnya, dan aura hitam terang yang awalnya menutupi permukaan tubuhnya kini telah menembus ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, semburat hitam muncul di mata pria yang awalnya keruh itu. Hanya ada bola mata, tanpa bagian putih, yang tampak sangat aneh. Retakan, suara aneh terdengar, dan pria itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Gelombang yang tak terlukiskan menyebar liar dari tubuhnya saat ini. Kemudian, senyum yang sangat muram muncul di sudut mulutnya, dan tubuhnya perlahan berdiri dari posisi bersila. Ledakan, aura mengerikan langsung menyebar, langsung menarik perhatian semua pria kuat di lapangan. Melihat orang ini bergerak, semua orang menunjukkan ekspresi tak percaya. Dia pindah. Dia benar-benar pindah. Dia sudah terkurung di tempat ini entah sudah berapa tahun, tapi saat ini, dia benar-benar pindah. Dan tepat saat aura mengerikan itu menyebar, momentum dahsyat tiba-tiba membubung tinggi. Dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di aula tempat semua orang berdiri di tengah gemuruh-gemuruh, lalu dengan ledakan, semuanya runtuh dan tersapu ke segala arah.
Runtuhnya istana tersebut menyebabkan energi Ibel yang awalnya merasuki lantai 9 kuil dunia langsung mengalir kembali dan kemudian dengan liar menembus ke dalam tubuh pria itu, sementara seperangkat baju zirah hitam kuno perlahan-lahan muncul di tubuhnya. Kaisar Xuan, atau Raja Ibel hari kedua. Pada saat ini, mata Du Fei dipenuhi keterkejutan. Dia hampir seketika mengerti bahwa pil Dewa Api adalah segel Kaisar Xuan dan Raja Ibel hari kedua. Jika dia mendapatkan benda itu, segelnya tentu akan terangkat. Jika Raja Ibel hari kedua telah menempati tubuh Kaisar Xuan, maka semua orang yang hadir adalah kaki tangannya. Ledakan, aura mengerikan membubung ke langit. Pada saat itu, kuil dunia, dari lantai 1 hingga 8, runtuh total. Ruang-ruang yang awalnya terpisah kini terhubung oleh seberkas cahaya energi. Kuil dunia, yang terpisah lapis demi lapis, berubah menjadi seperti menara raksasa yang terbalik. Pada saat nafas ini mengalir ke langit, tidak hanya semua orang kuat di kuil dunia ini terkejut, tetapi di jurang yang tidak diketahui seberapa jauhnya, sosok-sosok gelap yang tak terhitung jumlahnya meraung di udara, dan kuil hitam itu tergantung di sana. Kemudian, tepat pada saat ini, di tengah aula, beberapa makhluk yang luar biasa mengerikan tiba-tiba membuka mata mereka secara bersamaan. Mereka menatap ke langit, dan setelah beberapa saat, mereka menyeringai dan berkata, kakak kedua akhirnya berhasil dibuka segelnya. Sepertinya yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menemukan kepala kakak tertua, dan kemudian perang pemusnahan bisa dimulai lagi. Hahaha, aku tak menyangka si pecundang, Namong Mo, bisa melakukan hal sehebat itu. Sungguh di luar imajinasi kita. Sepertinya semuanya akan segera dimulai. Sebentar lagi, sangat sebentar lagi. Tawa menyeramkan terdengar samar-samar di udara, lalu menyebar ke suatu tempat yang tak dikenal. Kemudian, seluruh jurang dipenuhi siulan tajam dan menakutkan yang tak berujung. Benua Xuanwu, tempat Kong Wuzu berada. Disinilah letak gerbang gunung Taichu Jun Wusong. Di puncak tertua gerbang gunung ini, terdapat sebuah aula. Saat ini, api yin yang berkobar menyala di aula tersebut. Dan di tengah api yin, Taichu Zi, pemimpin sekte Taichu Junwu, duduk bersila dan menelan api yin. Pada saat ini, saat api yin meraung, kekuatan Taichu Zi tampak meningkat secara aneh. Namun, pada saat tertentu, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan warna samar yang aneh muncul di kedalaman matanya. Akhirnya terungkap juga, kan sekte kita sudah terlalu lama menunggu kesempatan ini. Di suatu pegunungan yang dalam di dunia yang tidak dikenal, petir menyambar dengan dahsyat, seolah-olah di sanalah asal guntur. Jauh di dalam gemuruh ini, seorang pria, tubuhnya disambar petir, duduk di atas singgasana raksasa yang ditempa dari guntur. Tiba-tiba, ia perlahan membuka matanya, tatapannya seakan menembus kehampaan abadi. Ia hanya berkata, apakah momen ini akhirnya tiba? Seluruh kuil dunia hampir runtuh saat pria ini muncul, dan suara gemuruh menyebar ke segala arah. Terlepas dari siapa orang ini sebenarnya, di zaman kuno, saat kiamat, dia adalah yang terdepan dari 9 kaisar kehancuran primordial, makhluk yang paling terkemuka. Tak terhitung banyaknya Ibel luar angkasa yang binasa di tangannya. Bahkan 9 Raja Ibel Surgawi, kecuali Raja Ibel Surgawi yang asli, telah diburu olehnya hingga ke ujung bumi. Jika penguasa alam tidak ada di zaman kuno, maka dia, Kaisar Xuan, akan menjadi yang terdepan tak terbantahkan di antara para pemimpin dunia. Pada saat ini, ada aura jahat yang kuat terpancar dari matanya, dan baju besi kuno dan lapuk itu juga dipenuhi dengan aura yang sangat jahat. Di belakangnya, ada jubah lebar, dan kulitnya tampak terbuat dari energi Ibel. Goyangan kecil saja bisa membuat seluruh ruangan runtuh. Dia hanyalah sebuah eksistensi, tetapi tampaknya dia akan menyebabkan runtuhnya semua kuil di dunia ini. Saat ini, tak seorang pun lagi memperhatikan pil Dewa Api. Sebaliknya, mata semua orang tertuju pada orang ini. Ada rasa takut yang masih tersisa di mata mereka, karena semua orang tahu bahwa di hadapan orang ini, mereka seperti semut. Siapa kamu sebenarnya? Saat ini, bahkan Du Fei pun tergoda untuk mundur, karena ia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, Du Fei tahu bahwa ia sama sekali tidak bisa mundur saat ini. Jika ia mundur, semua orang di lapangan akan berhamburan. Namun, karena kehadirannya, orang-orang ini tidak akan pergi untuk sementara waktu, betapapun takutnya mereka, karena mereka mengkhawatirkan pil Dewa Api di tangannya. Apa yang harus saya lakukan di sini sangat sederhana, yaitu mencari tahu siapa orang yang muncul saat ini. Apakah itu Kaisar Xuan, atau Raja Ibel hari kedua? Siapa kau, tanya Du Fei lagi, apakah kau Kaisar Xuan atau Raja Ibel hari kedua? Kaisar Xuan Raja Ibel hari kedua. Lelaki berbaju besi itu tampak terkekeh, dan sekilas tatapan matanya menyiratkan sarkasme. Memangnya kenapa kalau aku Kaisar Xuan? Memangnya kenapa kalau aku Raja Ibel hari kedua? Sambil berbicara, pria itu tampak tersenyum pada Du Fei, dan senyum ini membuat Du Fei tertegun. Untungnya, dia sudah menjadi danseng yang kuat, dan hanya sesaat ia tersadar.
Oh baik dan maupun Wu telah mencapai kesucian sepertinya selama bertahun-tahun yang tak berujung ini, kalian manusia juga telah melahirkan beberapa tokoh hebat. Tapi bagaimana kalau ada beberapa karakter aku sudah bertahun-tahun tidak makan makanan lengkap? Karena kau muncul di sini, biarkan aku makan sampai kenyang sekarang juga. Begitu selesai berbicara, pria itu membuka tangannya dengan santai, dan dalam sekejap, kegelapan tak berujung menyapu, menutupi segalanya ke segala arah. Banyak lelaki kuat terhisap saat mereka tidak sempat bereaksi, lalu seketika terdengar jeritan yang amat mengerikan dan melengking. Raja Ibel hari kedua. Ini Raja Ibel hari kedua. Orang-orang yang tersisa di sana bereaksi hampir seketika. Kegelapan tak berujung langsung menyapu, menelan semua orang yang hadir dalam sekejap mata. Di tengah kegelapan ini, ekspresi Du Fei sangat muram. Adegan ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Meskipun Raja Ibel Langit kedua hanya menggunakan satu jurus, Du Fei langsung menyadari bahwa kekuatan orang ini jauh lebih besar daripada Nangongmo. Bahkan Raja Ibel Langit ke-7 dan Raja Ibel Langit ke-9 yang pernah ditemuinya jauh lebih lemah daripada orang ini. Lagi pula, 29 Raja Ibel Surgawi yang pernah ditemuinya sebelumnya tersegel. Namun, yang di hadapannya tidak hanya terlepas, tetapi juga telah menguasai tubuh fisik Kaisar Xuan, salah satu dari 9 Kaisar Agung dunia primordial. Kekuatan ini sungguh di luar imajinasi siapapun. Suas-huas-hua. Dalam kegelapan, ada 9 naga Ibel yang meraung. Setiap kali mereka menerkam, mereka akan langsung menelan seorang pria kuat. Kemudian, jeritan yang sangat melengking terdengar. Jelas, para pria kuat ini langsung ditelan dalam sekejap. Perubahan semacam ini juga membuat wajah Du Fei berubah drastis, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa saat pria kuat ini ditelan, kekuatan Raja Ibel akan menjadi lebih kuat keesokan harinya. Semuanya, situasi saat ini mungkin mengharuskan kita untuk bertindak bersama. Jika kita membiarkan situasi ini terus berlanjut, Raja Ibel cepat atau lambat akan pulih ke kondisi puncaknya keesokan harinya. Pada saat itu, belum lagi kita semua akan mati di sini hari ini. Aku khawatir dunia ini akan mengalami bencana yang menghancurkan dunia lagi. Du Fei menggertakkan giginya dan berbicara perlahan. Mendengar ini, para pria kuat yang wajahnya berubah drastis dalam kegelapan itu mengangguk pelan. Situasi saat ini membuat mereka tidak bisa melarikan diri meskipun mereka mau. Jadi, sepertinya tidak ada cara yang lebih baik selain menerima takdir mereka dan bertarung melawan Raja Ibel keesokan harinya. Haha, apa kau ingin semua orang bergabung untuk melawanku? Raja Ibel jelas telah mendengar kata-kata Du Fei keesokan harinya. Senyum tipis langsung muncul di wajahnya. Anak muda, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa berkultivasi hingga tingkat seperti itu, kupikir kau harus mengerti satu hal, yaitu, di pertarungan puncak, para umpan meriam itu tidak ada artinya, benarkah? Namun, apa yang kukatakan hari ini agak tidak masuk akal, karena bagaimanapun juga, kalian semua harus mati di sini hari ini jadi, daripada duduk di sana menunggu kematian, lebih baik kalian semua bertindak. Dengan begitu, aku bisa lebih bersenang-senang. Saat kata-kata itu terucap, senyum di wajah Raja Ibel keesokan harinya semakin lebar. Kemudian, energi Ibel yang mengerikan, lengket seperti rawa Ibel, menyapu keluar dari tubuhnya dengan liar, dan segera memenuhi langit hitam. Memanggil, keesokan harinya, Sang Ibel tersenyum lebar, lalu dengan santai ia menunjuk dengan jarinya, lalu tiba-tiba sinar energi Ibel setebal bubuk mesiu merobek langit, bersiul ke arah semua orang kuat. Ah! Jeritan melengking bergema di seluruh dunia hampir seketika. Hanya dalam sekejap mata, hampir separuh pria kuat di lapangan tumbang. Du Fei dan yang lainnya, melihat serangan ini, semua memiliki ekspresi serius di mata mereka. Pada saat ini, para master puncak menggunakan semua kemampuan mereka untuk secara paksa memblokir sinar energi Ibel ini. Seluruh tubuh Du Fei juga memancarkan cahaya warna-warni, dengan 9 pola cahaya Phoenix surgawi yang berkedip-kedip. Kemudian, ia meninju, langsung meledakkan sinar energi Ibel tersebut. Ledakan, percikan api meledak di udara, mengguncang angkasa, dan sosok Du Fei bergoyang. Namun, dibandingkan dengan yang lain, performa Du Fei jauh lebih unggul. Setelah menangkis serangan ini, termasuk Hong Ling, Xiao Ran, dan lainnya, semua pria kuat saat ini menjadi pucat, menyemburkan seteguk darah, membuat wajah mereka sangat jelek. Oh keesokan harinya, tatapan aneh Raja Ibel tertuju pada Du Fei, dan ia seolah mengecap bibirnya sambil berkata, kekuatan Yuan dan langit dan bumi sepertinya selain master alam yang menyebalkan itu, kaulah orang pertama yang bisa mengintegrasikan banyak Yuan dan langit dan bumi ke dalam tubuhmu. Menarik nak, bagaimana kalau kita main-main? Aku tidak akan menyerang para pecundang ini sekarang, dan kau bisa melawanku 1 lawan 1. Mendengar ini, pupil mata Du Fei sedikit mengecil. Setelah gerakan sebelumnya, ia pada dasarnya mengerti bahwa yang lain tidak memiliki kekuatan untuk melawan Raja Ibel hari kedua. Selama Raja Ibel hari kedua mau, ia bisa menghabisi mereka semua dalam sekejap. Karena ia memiliki inti Yuan langit dan bumi di dalam tubuhnya,
Meskipun kekuatannya tidak jauh berbeda dari yang lain, ia masih hampir tidak bisa melawan Raja Ibel hari kedua. Karena itu, setelah merenung sejenak, Du Fei berkata dengan suara berat, biarkan mereka pergi, aku akan tinggal dan melawanmu sepuasnya. Haha, nak, ini tidak akan berhasil, karena kalian semua akan mati. Keesokan harinya, Raja Ibel tersenyum tipis. Tentu saja, jika kau punya kemampuan untuk menghabisiku, kau pasti bisa bertahan hidup. Aku memberimu kesempatan, jadi jangan kurang ajar. Setelah kata-kata itu terucap, Raja Ibel hari kedua berhenti bicara omong kosong dan perlahan menutup matanya. Tekanan mengerikan perlahan menyebar saat ini. Jelas, Raja Ibel hari kedua akan mengambil tindakan serius. Pupil mata Du Fei sedikit mengecil, lalu ia segera mengeluarkan jimat giok dan melemparkannya ke belakang, tepat ke tangan Hong Ling. Ia lalu menghela napas dan berkata, kalian harus menyiapkan beberapa metode lagi. Sedangkan aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Setelah Du Fei melakukan gerakan kecil ini, dia melihat tekanan mengerikan dari energi Ibel menyebar pada saat ini, secara langsung membuat langit dan bumi tampak pucat jika dibandingkan dan ruang angkasa runtuh. Ini pertama kalinya Du Fei benar-benar merasakan kekuatan tempur Raja Ibel 9 surga. Meskipun ia pernah bertemu dan menghabisi dua Raja Ibel 9 surga sebelumnya, dibandingkan dengan yang sebelumnya, perbedaannya bagaikan kunang-kunang dan bulan yang terang. Di hadapan fluktuasi energi Ibel yang begitu besar dan dahsyat, kekuatannya begitu dahsyat hingga mustahil untuk mengumpulkan sedikit pun keberanian untuk melawan. Du Fei juga menarik napas perlahan, lalu wajahnya dipenuhi kesungguhan. Untuk menghadapi Raja Ibel hari kedua di hadapannya ini, ia hanya bisa mengandalkan Yuan dan langit dan bumi di tubuhnya. Karena Du Fei tahu, betapapun kuatnya alkimia atau seni bela dirinya, itu tak ada artinya di hadapan kekuatan absolut seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah Raja Ibel hari kedua yang legendaris, dan juga Kaisar Xuan yang legendaris. Level ini jauh melampaui alam bela diri suci. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat suci yang mengendalikan kekuatan ruang tak ada apa-apanya di hadapannya. Pada saat ini, hanya kekuatan Yuan dan langit dan bumi yang mungkin dapat berguna dalam menekan klan Ibel ekstrateritorial. Akan tetapi, meski begitu, mungkin tidak mudah untuk bertahan hidup dari bencana ini. Namun, saat memikirkan hal ini, Du Fei perlahan mengepalkan telapak tangannya, dan Qi yang melimpah terus menyebar di tubuhnya. Tatapannya tertuju pada Raja Ibel hari kedua, yang bagaikan Dewa Ibel di lautan Ibel yang bergelora. Jejak cahaya pembunuh perlahan muncul dari kedalaman mata Du Fei. Selama bertahun-tahun, ia telah mengalami banyak sekali situasi hidup dan mati. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, ia telah berkembang dari orang yang tidak berguna dan tidak tahu apa-apa menjadi sebaik dirinya saat ini. Prestasi seperti itu sungguh di luar imajinasi orang kebanyakan. Selama 5 tahun ini, pengalaman Du Fei menyaingi para jenius yang disebut-sebut tak tertandingi. Akibatnya, kekuatannya telah terasa hingga tingkat yang mengerikan. Dan yang paling mengerikan, kegigihannya, penolakannya untuk menyerah dengan mudah, sungguh naif. Jika Raja Ibel berpikir ia dapat dengan mudah mengalahkannya keesokan harinya, ia sungguh naif. Tertawa. Pada saat ini, cahaya suci memancar dari tubuh Du Fei, membentuk kontras tajam dengan lautan tinta di depannya yang setebal tinta. Seolah-olah dua energi yang tak pernah bisa menyatu akan bertabrakan total. Pada saat ini, aura suci yang terpancar dari tubuh Du Fei samar-samar mampu bersaing dengan Raja Ibel hari kedua. Di belakang, Hong Ling dan yang lainnya menyaksikan adegan ini, wajah mereka pucat. Mungkin hanya Du Fei yang berani berkonfrontasi seperti itu dengan Raja Ibel hari kedua. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Ayo kita mulai. Bagaimanapun caranya, Du Fei mungkin tidak akan bisa mengalahkan Raja Ibel hari kedua. Hong Ling menggertakkan giginya setelah menatap ke depan sejenak. Du Fei baru saja memberinya formasi pertahanan dari teknik penekan Ibel. Jika digunakan, itu bisa membantu yang lain di lapangan bertahan untuk sementara waktu. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya efektif, itu masih lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Hehehe. Keesokan harinya, Raja Ibel melirik orang-orang di belakangnya dengan ringan. Di matanya, sungguh lucu melihat makhluk-makhluk seperti semut ini terlibat dalam konfrontasi seperti itu. Jadi, ia hanya melirik mereka dengan ringan, lalu tatapannya tertuju pada Du Fei. Menatap cahaya suci yang terpancar dari Du Fei, senyum di mata Ibel perlahan memudar, hanya menyisakan ketidakpedulian yang tak berujung. Ia menatap Du Fei seperti ini, dan sesaat kemudian, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Ledakan. Keesokan harinya, Raja Ibel menunjuk dengan jarinya, dan danau Ibel yang bergejolak tiba-tiba mulai menerjang dengan liar. Kemudian, danau Ibel berubah menjadi naga Ibel berkepala 9 yang panjangnya 10.000 kaki. 9 kepala naga Ibel itu meraung ke langit bersamaan, dan energi Ibelnya menelan dan mengembuskan, yang cukup untuk menelan gunung dan sungai. Saat rawa ajaib itu melonjak,
naga ajaib berkepala 9 itu telah menyerbu keluar dengan ganas, dan akibat benturan itu, bahkan ruang pun hancur berkeping-keping. Desir, pilar cahaya suci dengan cepat menyebar di langit saat itu, dan kemudian, bagaikan bima sakti yang turun dari langit, dengan momentum yang menggelegar, pilar cahaya suci itu meraung keras menuju lokasi naga ibel berkepala 9. Kemudian, di saat berikutnya, pilar cahaya itu mendarat tepat di tubuh naga ibel berkepala 9. Di bawah pengaruh aura suci ini, asap putih tak berujung mulai mengepul dari tubuh naga ibel berkepala 9. Jelas, bahkan jika Raja Ibel bertindak keesokan harinya, Yuan dan langit dan bumi serta teknik penekan ibel masih efektif melawannya. Akan tetapi, meskipun sebagian tubuh naga ibel berkepala 9 telah dimurnikan, tak lama kemudian, energi ibel yang lebih murni menyeruak keluar dari rawa ibel di belakangnya, lalu menopang naga ibel berkepala 9, menyerbu maju dan dengan paksa mengimbangi kolom cahaya teknik penekan ibel. Setelah emeralkan serangan Du Fei, 9 kepala naga ibel berkepala 9 itu terangkat tinggi, dan saat berikutnya ia langsung menembus ruang dan menggigit dengan ganas ke arah ruang tempat Du Fei berada. Pada saat gigitan, seluruh ruang hancur total. Du Fei menatap naga ibel berkepala 9 yang datang dengan liar, pupil matanya sedikit menyusut, dan saat berikutnya, dia mengepalkan telapak tangannya di udara, dan tiba-tiba melihat tombak penekan ibel besar muncul di telapak tangannya. Sambil memegang tombak penekan ibel, Du Fei melangkah di udara. Sesaat kemudian, sosoknya melesat bagai kilat, dan ia langsung menerjang naga ibel berkepala 9. Kemudian, ia melesat dengan liar sambil memegang tombak penekan ibel di tangannya. Cahaya suci yang cemerlang berkumpul di tombak penekan ibel saat ini, dan kemudian energi yang sangat mengerikan itu berubah menjadi tombak sepanjang 100 kaki dengan ayunan Du Fei. Hanya dengan satu tembakan, tubuh naga ibel berkepala 9 itu terbelah menjadi 2. Ledakan. Saat berikutnya, naga ibel berkepala 9 mengangkat kepalanya dan meraung liar, dan tubuhnya meledak pada saat ini. Alam reinkarnasi. Setelah Du Fei membelah naga ibel berkepala 9 dengan satu tombak, ia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Raja Ibel hari kedua. Saat Du Fei bergerak, pusaran energi hitam putih raksasa muncul, berputar cepat. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar, mengancam akan menyedot Raja Ibel hari kedua ke dalamnya dan menghancurkannya. Haha, lumayan. Menghadapi langkah proaktif Du Fei, Raja Ibel tertawa kecil keesokan harinya, dan ada sedikit rasa terima kasih dalam tawanya. Jelas, Raja Ibel masih menghargai keberanian Du Fei untuk mengambil inisiatif. Akan tetapi, tepat saat suara itu muncul, Raja Ibel hari kedua menepukkan tangannya dengan santai, dan seketika energi Ibel yang mengerikan menyebar dari tubuhnya, menyerbu ke segala arah seperti gelombang kejut. Dor, dor, dor. Alam samsara yang dibangun Du Fei hampir seketika hancur oleh gelombang energi Ibel ini. Jelas, meskipun Raja Ibel hari kedua belum pulih sepenuhnya, kekuatannya masih jauh lebih unggul daripada Du Fei. Cahaya ilusi Ibel. Keesokan harinya, Ibel itu terkekeh, lalu ia mengulurkan jarinya dan menunjuk ringan ke langit. Tiba-tiba, sebuah matahari Ibel yang luar biasa besar muncul di langit, dan kemudian seberkas cahaya dengan kekuatan penghancur melesat keluar darinya. Memanggil, sinar cahaya itu dipenuhi aroma kehancuran, melahap, dan kejahatan. Sinar itu melesat keluar dan langsung menyelimuti Du Fei dalam jangkauan serangan. Menghadapi serangan yang teramat mengerikan ini, Du Fei menggertakkan giginya, kemudian bekas-bekas di tangannya mulai berubah dengan cepat, dan kemudian teknik penekan ibel di tangannya pun membesar dengan cepat, dan dalam sekejap ukurannya menjadi 1000 kaki. Setelah tombak penekan ibel muncul, Du Fei melambaikan tangannya dan mengarahkan jarinya ke depan. Tiba-tiba, ia melihat tombak penekan ibel yang besar melesat menuju sinar cahaya yang mengerikan itu. Dor, dor, dor. Saat serangan itu bertabrakan, ledakan mengejutkan terdengar, diikuti oleh serangkaian gelombang energi yang menyebar liar di udara. Du Fei terlempar ribuan kaki oleh gelombang kejut energi yang mengerikan ini, dan tenggorokannya terasa manis saat darah mengucur deras. Serangan Raja Ibel di hari kedua sangat dahsyat. Meskipun Du Fei telah mencapai kesucian dalam dan Dao dan Wu Dao, dan memiliki artefak suci Tian di Yuan dan di dalam tubuhnya, ia masih berada dalam kondisi yang sangat tertekan. Haha, kau memang jenius muda yang telah mencapai tingkat kesucian dalam alkimia dan bela diri. 5 pil Yuan langit dan bumi ada di tanganmu, dan reputasimu tidak akan tercoreng. Kau harus tahu, meskipun aku belum mencapai puncak, bahkan seorang ahli tingkat kesucian yang mengendalikan kekuatan ruang angkasa pun tak mampu menahan pukulan ini, tapi kau mampu menahannya. Aku sangat mengagumimu. Kau memiliki kemampuan seperti itu di usia semuda ini. Jika kau diberi waktu untuk tumbuh dewasa, mungkin kau benar-benar akan menjadi penguasa dunia berikutnya. Keesokan harinya, Raja Ibel menatap Du Fei sambil tersenyum. Meskipun ada senyum di kata-katanya, ada sedikit niat menghabisi di matanya. Jelas, ia bersiap untuk menghabisi Du Fei sepenuhnya dengan langkah selanjutnya.
Tatapan Du Fei menjadi sedikit dingin saat ini, tetapi dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia bertepuk tangan dan membukanya ke kedua sisi. Dan Shen Jue, menyempurnakan formasi Dewa Surgawi. Ledakan. Saat Du Fei bergerak, sebuah formasi raksasa, berukuran puluhan ribu kaki, langsung memenuhi ruang antara langit dan bumi. Di atas formasi itu, api eliksir berkobar, meskipun di dalam api yang membara ini, api hitam samar masih tersisa. Jelas, Du Fei bahkan telah mengaktifkan api suci abadi hingga potensi penuhnya. Bersamaan dengan itu, energi dari pil petir es samsara di dalam tubuh Du Fei mengalir deras ke dalam formasi ilahi pemurnian surgawi, menyebabkan aura mengerikan di dalamnya terus melonjak. Swiss, Swiss, Swiss. Pilar api yang tak terhitung jumlahnya dengan sedikit nyala api hitam terus melintas di langit, tampak sangat mengerikan, dan jumlahnya yang banyak bagaikan hujan meteor yang jatuh, sungguh menyilaukan. Namun, ekspresi Du Fei menjadi semakin serius. Ia bertepuk tangan lagi, lalu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke tempat Raja Ibel berada keesokan harinya. Api dan membakar langit. Ledakan. Detik berikutnya, sinar api yang tak terhitung jumlahnya menyatu, bagaikan lautan api, dan meraung menuju lokasi Raja Ibel hari kedua. Di bawah serangan mengerikan ini, ruang angkasa hancur total, dan guntur sihir kehampaan pun hancur berkeping-keping. Menarik. Hahaha, anak kecil, kau sungguh menarik. Keesokan harinya, Raja Ibel melihat pemandangan ini, dan senyum yang agak gila muncul di wajahnya. Kemudian dia melihatnya melangkahkan kakinya bersamaan, dan tiba-tiba danau ajaib yang luas di belakangnya, juga pada saat ini, bagaikan lautan bintang yang jatuh, meluap. Laut Ibel mengaum. Ledakan. Lautan merah dan hitam bertabrakan hebat di udara. Gelombang yang tak terlukiskan menyebar hampir seketika, menyebabkan ruang angkasa hancur berkeping-keping. Semua orang kuat memandang konfrontasi ini dengan ekspresi ngeri di mata mereka. Dan di mata Yao Hao, kecemburuan terpancar. Kekuatan Du Fei sungguh di luar dugaannya. Tak lama kemudian, kedua serangan yang amat mengerikan ini musnah di saat yang sama di udara. Ledakan. Tepat saat serangan itu dipadamkan, ekspresi kegilaan muncul di wajah Du Fei, lalu ia menginjak tanah, dan armor Phoenix Langit pun muncul. 9 pola cahaya Phoenix Langit muncul seketika, dan sosok Du Fei melesat bagai kilat, lalu datang tepat di depan Raja Ibel hari kedua, dan meninju dada serta perut Du Fei. Dor, dor, dor. Menghadapi serangan Du Fei yang agak gila, Raja Ibel hari kedua tidak mundur sama sekali, malah melancarkan pukulan. Dalam sekejap, energi Ibel yang lengket melilit telapak tangannya, membuat pukulannya seperti naga Ibel yang muncul dari laut, dan berbenturan keras dengan pukulan Du Fei. Ledakan. Sosok kedua pria itu bergetar hebat saat itu, tetapi mereka tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, dengan kilatan cahaya yang tajam di mata mereka, bayangan tinju yang dahsyat langsung melesat ke arah lawan mereka. Cahaya warna-warni dan aura Ibel bergejolak dengan liar saat ini. Kedua sosok itu terus berpapasan di langit, meninggalkan goresan di angkasa. Ledakan. Itu adalah konfrontasi sengit lainnya yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Tubuh Du Fei berlumuran darah. Jika dia mendapatkan api suci abadi dan mengolah sutra abadi Phoenix Surgawi hingga alam 9 pola, dia pasti sudah hancur berkeping-keping di bawah serangan seperti itu. Meski begitu, darahnya mendidih saat itu. Jelas, ia terluka parah dalam tabrakan ini. Saat Du Fei terhempas mundur, Raja Ibel hari kedua berdiri diam, tetapi ekspresinya muram. Tubuhnya juga berlumuran darah hitam. Jelas, ia tidak mendapatkan banyak keuntungan dalam konfrontasi sebelumnya. 1250.